Kemudian juga hadir dalam kesempatan kali ini teman-teman dari Karang Taruna Kota Bandung. Bos Pak. Sengaja mereka banyak datang ke sini Pak karena di sini disediakan makanan yang enak-enak Pak ya. Perbaikan gizi. Iya. Ulang gitu-gitu tuh siapa tuh. Teman-teman yang sudah hadir juga dari XTC Indonesia, terima kasih sudah hadir teman-teman dari XTC Indonesia. Dari PMII juga sudah hadir. Dari pemuda dari daerah pada suka, pemuda pada suka ya. Ini yang paling disukai karena semua pada suka ya. Dan juga teman-teman yang lain tamu undangan yang hadir sebelum kita mulai acara ngobras ini. Ini nanti jangan sia-siakan kesempatan kita bisa tanya langsung sama Pak Sekjen, Pak Ketua DPD dan juga Ketua DPC ya. Buat yang muda-muda di sini boleh. Saya mah pengen tahu, saya pengen ngobrol nih sama Ketua Panitia acara hari ini. Ya, dan juga Ketua DPC sebagai tuan rumah. Boleh Kang Andri sebagai dan juga Pak Ahmad juga sekalian Pak, kita ngobrol Pak, bareng-bareng Pak. Ini biar tahu juga katanya ya. Kita ngobrol. Ini tuan rumah dari DPC dan Ketua Panitia juga sudah hadir di sini. Boleh di sini Kang Andri, Pak Ahmad. Oh ya ini. Siap. Boleh diceritakan sedikit, ini kan sudah banyak hadir generasi muda yang hadir di sini. Ada Pak Sekjen juga sudah hadir. Kang Andi silahkan dijelaskanlah sedikit ini persiapan acara hari ini gimana nih Kang, sama tujuannya apa, boleh Kang? Ya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi izin Pak Sekjen, Pak Ketua DPD, izin menyampaikan. Jadi kemarin saya dapat perintah dari Pak Ketua DPC untuk menjadi Ketua Panitia acara, katanya Pak Sekjen mau ngobrol dengan milenial. Jadi tepuk tangan yang merasa milenial silahkan. Saya milenial banget Pak. Iya. Anu teu keprok berarti geus manula. Kolonial, generasi kolonial berarti. Pak Sekjen izin melaporkan, jadi teman-teman yang hadir ini ada dari Karang Taruna, BMI, TMP, kemudian dari Repdem, juga hadir EKTC. Jadi EKTC ini Pak, kalau dulu organisasi geng motor, kalau sekarang organisasi geng roda 2 Pak. Jadi sudah berubah. Sama itu Pak. Kang Andi sama Sudah itu. jadi OKP dan kegiatannya sekarang setiap hari bakti sosial gitu. Alhamdulillah ya. Bisa we muji mameh teu dikadek mun di jalan. Pak Sekjen, di luar itu saya kira yang jadi teman-teman vendor konsumsi ini orang-orang luar biasa. Saya ingin ngundang ke sini Pak, ada warga biasa tapi memperlihatkan hal-hal yang beyond call of duty. Di sini ada Pak Ahau dan Mamah istrinya. Silahkan Pak Ahau, Mamah ke Pak depan. Ahau boleh Pak. Oh ini bagian pondasi pertahanan perut ya. Fondasi Bagian pertahanan perut nih. Pak Sekjen, Pak Ahau Silakan, dan Ibu. Mamah ini adalah tetangga saya. Ini langganan saya beli nasi uduk sejak SD. Oh tadi iya enak nasi uduknya. Nasi uduknya enak. Pak Ahau dan Mamah ini adalah saudara kita Kristiani. Tapi yang dilakukan oleh Papa Ahau, inilah orang yang setiap Idul Fitri menyiapkan sound system dan membersihkan jalan untuk sholat Id. Dan jika selesai sholat Idul Fitri, Pak Ahau dan Mamah ini berdiri di mulut gang, nyalamin mereka yang pulang sholat Id. Wah luar biasa ya. Kemarin Karang Taruna Kota Bandung memberikan penghargaan warga Kota Teladan kepada Pak Ahau dan Mamah. Juga di sana ada vendornya itu Mang Umar, tukang Bakso tahu Pak? bakso tahu. Saya habis 2 mangkok tadi Pak. Yang ketika bakso tahunya diborong, uangnya dia bagikan ke teman-temannya. Wah luar biasa. Dan langsung pulang kampung katanya nyumbang masjid gitu. Aduh Itu yang alhamdulillah dilakukan. barokah. Jadi apa yang dipertontonkan oleh saudara-saudara kita di bawah ini mencerminkan bahwa bangsa kita masih bangsa yang sama, bangsa yang bergotong royong buat negara ini ketika bangsa sedang susah. Siap, luar biasa. Di sini ada Kiki, pengurus Karang Taruna, penyandang disabilitas yang alhamdulillah kemarin oleh Kang Ahmad Nugraha diberikan sumbangan membuat tempat cuci motor, Pak. Ini Kiki luar biasa. Dan banyak anak Karang Taruna lain saya kira di belakang yang menjadi pahlawan-pahlawan pandemi. Yang nyemprot desinfektan 2 tahun berturut-turut, yang membagikan makanan ke Gojek, yang bisa ngumpulin uang 50.000
Dan yang luar biasa ada Gregorius Liandus Daniel. Mana Greg? Ada Om Greg tadi ada saya lihat. Oh itu ada. Pak Sekjen, Greg ini membagikan oksigen sepanjang pandemi. Ini Ketua Karang Taruna Kelurahan Pasir Endah. Dan anggarannya dia pinjam dari pinjol, Pak. Aduh. Oksigennya dibagikan gratis, pinjam dari pinjol. Melunasinya ya teman-temannya semuanya urunan gitu. Jadi inilah luar biasanya anak-anak muda kita. Silakan plus buat itu Panginten Ya. Kang Wanda. Nah Pak boleh tangannya dipegang dulu Pak, tangannya dipegang. Ini tak di cie. Iya. Oke, itu Pak. Mangga. Ya, biar romantis. Silakan dari tuan rumah nih, sekarang dari tuan rumah nih. Pak Ahmad, mangga Pak Ahmad. Ya, terima kasih. Jadi hari ini luar biasa. Kedua kali Pak Sekjen kita datang di rumah rakyat. Alhamdulillah. Dan sekarang terbukti Pak Sekjen, saya ingin sampaikan rumah ini semua bisa berkumpul, bisa silaturahmi, bisa berkomunikasi di tempat ini. Saya sampaikan terima kasih Pak Sekjen, sumbangsih yang luar biasa. Ya, Pak Ketua DPD juga sama. Alhamdulillah saudara sekalian, tempat ini adalah tempat kita semua. Jadi Karang Taruna, kemudian XTC semua bisa duduk bersama, komunikasi, diskusi, apapun. Kita nanti kalau tidak hujan kita ngopi bareng lagi di sini. Ini tempat yang luar biasa. Dan tadi serba multifungsi Pak Sekjen, tempat ini tempat sholat Jumat tadi bersama-sama di sini. Alhamdulillah. Ya, saya kira itu disampaikan saya terima kasih. Bangga saja, saya bangga dengan rumah ini. Bangga bisa punya rumah sendiri, artinya dari Pak Sekjen, Pak Ketua DPD, tempat ini bisa berdiri dan bisa masyarakat tahu akhirnya bagaimana tentang PDI Perjuangan. Terima kasih, itu saja saya sampaikan. Iya, terima kasih Bapak. Silakan boleh kembali lagi ke tempatnya. Boleh tepuk tangan sekali yang merah buat yang hadir di sini. Ya, jadi sekali lagi itu dia. Jadi ini adalah tempat bersama. Generasi muda yang punya ide-ide kreatif bisa duduk bersama-sama di sini untuk tentunya kebaikan bangsa ini. Dan hari ini di kesempatan yang luar biasa ini nanti akan kita sama-sama ngobrol sareng Sekjen DPP PDI Perjuangan dipandu oleh Kang Budi Dalton sudah hadir di sini juga, boleh tepuk tangan buat Kang Dalton. Tapi sebelumnya dan saya juga ingatkan nanti ada kesempatan buat teman-teman mau nanya langsung ke Bapak Ibu yang ada di depan, jadi boleh nanti ada sesinya khusus, jadi silahkan siapkan. Dan sebelum kita mulai ke acara ngobras, terlebih dahulu kita akan saksikan penampilan, ini main dulu satu lagu dulu ya. Oh iya. Bapak yang manu kan, kenapa nanya Bapak saya yang Pak? manu. Oh iya. Ya, yang dibayar gede buat MC kan Bapak. Iya. Iya. Belum tahu saya Pak. Kita mah tim kesenian. Kita Oh, mah iya, tim iya. kesenian. Kalau gitu saya minta tepuk tangan yang meriah untuk penampilan terlebih dahulu dari Orkes Ngobras Tia. Oh, silakan. Pak biasanya juga ngobati ya Pak? Oh Ngobatiah ya. Iya. Orkes Ngobatiah di acara Ngobras. Mangga silakan. Tepuk tangan mana? Thank you, I love you. Oke. Lagu ini diciptakan oleh Bapak bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. La 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 la. Mari bersukaria. Pak Budi, siapa bilang Bapak dari Blitar? Bapak kita dari Prambanan. Siapa bilang rakyat kita lapar? Indonesia banyak makanan. Mari kita bergembira. Ayo tepuk tangan bareng-bareng. Kita bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. La 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 la. Mari bersukaria. Tukang sayur nama si Salim,
kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. La 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 la, mari bersukaria. La 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 la, mari bersukaria. Ya Allah, para runten, tos aya tamu geningan. Aduh maafkan Pak Sekjen, Pak Haji Ono, Pak Tatan. Saya teh mau beres-beres karena hari ini adalah hari yang spesial. Kita kedatangan tamu istimewa. Oleh karena itu saya teh mau siap-siap mau bebersih. Tapi sudah ada di atas. Maafkan Bapak, tapi sudah bersih apa ya? Ya. Minta tepuk tangannya dong buat Bapak Sekjen, Bu. Pak Ono. Ibu datang-datang ngocoblak begitu, di sini mah sudah bersih. Ibu yang gak bersih justru. Itu mah sudah bawaan orang. Ya Allah, saya Kenapa, ternyata Ibu, saya tuh? sangat gembira. Kalau bahasa Inggris itu sangat happy. Bukan hanya lihat di televisi, bukan hanya lihat di medsos aja. Ternyata saya bisa bertemu langsung sama Pak Sekjen. Iya. Siapa? Pak Sekjen dari kemarin WA terus saya, miss call terus. Apaan? Ini Bapak fitnah. Ada orang. Bener. WhatsApp apa? Nge-miss call terus, Beh. Sekjen mana? Sekjen Sekjen mana? apa? Pak Hasto. Iya. Iya. Nge-WA aku gimana? Aku bilang, Bapak kan jadwalnya ke Bandung nanti Pak. Hari Jumat sama Sabtu. Iya, tapi kamu siap-siap ya. Aduh, saya udah gemeter. Saya siap-siap apa-apa. Iya, kamu siapin baju saya setrika yang benar. Oh, pembantu. Mana teh pembantu? Pembantu. Pembantu mah gajinya 500 ART dong. ART mah gajinya gope. Sama. Beda, 500 sama gope beda. Gope mah bahasa Inggris. Oh iya. Oh, Bapak selamat siang. Aduh. Gimana Mojang Bandung cantik-cantik Pak? Kalau portofolio begini mah susah Salah jawabnya. contoh. Salah contoh ini. Ternyata bukan hanya gosip saja yang nyampe di telinga saya. Bapak Hasto itu ada artinya, Mang Yang Yujeng, Mang benar Soni. ini hati-hati Apa nih itu? Pak Awas hati-hati Sekjen. nih. Saya mah tidak pernah bercanda, orangnya serius. Pak Hasto itu ada artinya? Ada artinya. Apa? Maaf Pak, mohon izin. Hasto. Has dalam memimpin. Toknya. Tolak seluruh orang-orang yang akan korupsi. Beliau makanya, pokoknya mah. Apaan? Apa? Itu ekspektasi lebih dari hebat. Oh iya. Jadi Ekspresi, gitu. ekspektasi. Ya. Ekspresi. Ekspresi. Orang Sunda Pak Abi Pak Punten. Ya. Nah. Mohon maaf Pak Sekjen, ini Cepopon ini adalah salah satu mojak. Cepop Karen. Oh, popcorn. Mana? Lamun mana popcorn di daharan di bioskop sih? Ini Cepopon ini memang alhamdulillah sangat favorit sama Bapak. Alhamdulillah hari ini juga tidak hujan karena Cepopon. Amin. Ya. Alhamdulillah Pak. Ya, ini Ya. selain daripada Selamat bertemu bawang, ya. Bapak bersama saya. Semoga tidak bosan ya. Saya sudah disuntik rabies kok Pak. Vaksin kamu. Vaksin aturan. Pak Jono. Ada artinya Pak Ono? Iya ada. Apa, Tapi Mano? saya hebat Pak Hajinya. Iya. Pak Haji. Gimana hebat? Jol yang nyanyi tukang nyawer Pak Haji Pak. Kamu mah. Pak Ono. Pak Ono artinya? Oh my God. Orangnya ganteng sekali. N-nya. Nah kan ada Pak Ono. Apaan? Oh, yang kedua. Oh pasti kalau pulang disawer sama Pak. Kamu mah culametan Culametan. begitu. Pak Ustadz Tatan. Pak Ustadz punten. Ya, oh Pak Ustadz juga Oh, ada ada artinya. artinya. Tataratan. Tantan. Nggak enak yang terakhir. Enggak enak. Pokoknya mah Bapak terima kasih juga bertemu. Beh, aduh maaf. Ini Bapak Ibu Didaton ada artinya? Oh. Beh. Wani. Wani. Oh. Orang Garut punya tuh Wani. Tong sebut cepopon orang Garut. Orang cakar. Budi. Budi. Bu. Bukankah beliau ini seorang Babe Dalton? Oh. Di. Dikiranya Babe Dalton itu sangatlah orang baik hati dan ganteng. Oh. Panjang deui atuh sia. Dal. Pengendali. Pak Sekjen juga sama Pak Ono nggak apa panjangannya. Apa panjangannya? Kamu mah suka
mepeskeun saya di sini. Susah kamu udah bukan telur. Sebentar, saya Ya. teh di sini tugasnya sambil bebersih Bapak punten ya buat ngasih cemilan 10, 11. 9 itu mah 9. 9. Tapi maaf mohon izin ya Bapak ya mohon izin. Ini karena sudah tadi Pak Andri menerangkan dari mulai konsumsi cemilan-cemilan sudah siap. Ini maaf sudah siap di sini. Ini kan orangnya 4 ya. Jadi takutnya mau bajir saya ambil 1 ya. Mana mah hawak teh. Benar saya amat biar tidak Benar, mubazir ya. benar. Tapi mungkin nanti juga saya sudah siapin Pak cemilan yang lainnya. Mungkin kalau kita kan semua berdoa semoga acara ini lancar. Selanjutnya PDI semakin jaya dan sukses. Amin. Amin. Nanti juga mungkin Bapak takutnya ininya tenggorokannya ini udah yang manis-manis. Apalagi Pak Sekjen lihat saya takutnya diabetes kan. Ya. Saya terlalu manis maka saya sediain air putih ya Pak ya. Ya. Atau mau teh tawar panas Bapak, Pak Jono? Cukup. Kalau air putih itu 17,5 Pak. Setenan ada di itu. Dagang, sana. Kelamaan dagang malah lamanya. Iya. Ada tamu lagi atau saya sediain aja? Sediakan saja, Oke. siapkan saja. Yang hangat Mana? ya, yang Siap. hangat. Mangga Pak. Ya. Pak, Terima mau kasih ongkosan, Cepopon. Pak? Hah? Nanti Mau ada. ongkosan? Kamu kesana aja nggak naik angkot, naik naon atau lumpang kudu di ongkosan mana mah? Mangga, Mangga Pak Budi. Mau ngaganggu deui tak? Moal. Di Pak RT, tanya di Pak RT. Moal ada sanes eueup-eueup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam Rampes. Atur nuhun, terima kasih saya diundang di sini. Kang Andri, ketua pelaksana. Sadayanya aya Kang Ketut Ceine, ngajajar sadaya Kang Ahmad Nugraha. Pokoknya hapunten kalau ada tokoh-tokoh yang belum saya sebutkan namanya di sini. Tapi banyak sekali tadi saya ketemu, apalagi hari ini bukan yang pertamanya juga saya ngobrol dengan Kang Ono. Lalu dengan Pak Hasto, tidak lupa Pak Ustadz Datan ya. Kita akan banyak diskusi di sini. Kang Angke, Damang, hari ini kenapa tiba-tiba saya tertarik? Padahal saya itu seharusnya ngajar ini Pak. Seharusnya lagi ngajar nih. Ada yang ngerekam nggak takut dilaporin ke Pak Rektor. Gak apa-apa. Saya sengaja karena ada keterikatan antara kalau kita lihat PDIP. Tidak pernah lepas dengan Soekarno-nya tentunya. Kalau ngobrol Soekarno juga tidak akan bisa lepas dengan Jawa Baratnya. Banyak beberapa nama yang terlibat sebagai guru-guru besar beliau, gerakan-gerakan beliau di Jawa Barat, Bandung khususnya, yang melahirkan nilai-nilai dari mulai Trisakti, lalu Pancasila kesininya, Mama Mei Kartawinata, contohnya banyak sekali nama-nama itu. Maka dari itu justru hari ini saya ingin menyimak, apalagi memang katanya saya dianggapnya ini Pak Hasto, masih muda, alhamdulillah dianggap masih muda. Karena untuk menjembatani teman-teman milenial, itu kiranya perlu sedikit kita kupas dulu. Walaupun dalam bahasa anak muda, berkaitan dengan sedikit kesejarahan. Katanya sekarang ada istilah genosida sejarah gitu katanya kan ya. Tapi kita bukan anti, justru apa yang bisa menjadikan spirit ke depan gerakan kita kepemudaan, seluruh Indonesia ya, khususnya biasanya dimulai dari kota Bandung, itu aya pamiangana, aya titincakana, aya ada pijakannya. Nah mudah-mudahan di dalam diskusi ini Mas Hasto bisa memberikan sedikit banyak berkaitan dengan sejarah PDIP dan gerakannya. Mangga silakan Pak Hasto. Baik, terima kasih Kang Budi Dalton yang sangat muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Baik, terima kasih ada Kang Ono, Ustadz, terima kasih Bung Ahmad Nugraha, Kang Andri dan teman-teman semuanya. Jadi khususnya rekan-rekan muda, teman-teman pers, saya memang tertarik datang ke kota Bandung ini. Mengapa kantor ini kita desain itu dengan nuansa untuk anak-anak muda. Sehingga Kang Budi Dalton pun begitu masuk tempat ini langsung muda 10 tahun dari usianya. Asal nggak buper lagi aja Kang. Jadi karena memang Bung Karno itu sejak usia 16 tahun rekan-rekan semuanya. Bayangkan 16 tahun sudah mulai berjuang, sudah mulai menulis. Maka Bandung ini kalau saya bertanya-tanya mengapa seorang Soekarno muda yang pada usia 16 tahun menggembleng diri justru menemukan suatu perenungan, pemikiran-pemikiran yang sangat dalam
tentang Indonesia merdeka dimulai dari Bandung. Kenapa tidak pada saat di Surabaya? Tapi mengapa dari Bandung? Saya percaya Kang Budi Dalton ini tidak terlepas dari alam Bandung ini. Alam Sunda, Jawa Barat, Pasundan yang memang dikarunia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu alam yang begitu indah. Bayangkan kalau kita makan aja sayurannya banyak banget. Ini baru kalau kita makan. Itu sayuran yang di atas piring kita, apalagi kalau di luar, lebih hebat lagi. Gunung-gunungnya menghijau, alamnya luar biasa. Bahkan Bandung pun dulu disebut sebagai kota kembang yang seharusnya kita kembalikan seluruh nuansa Bandung sebagai kota yang hijau yang betul-betul berbunga ria. Maka lalu saya berpikir, Bandung, tempat kontemplasi ideologis terpenting dari Bung Karno. Dan usia muda Bung Karno menggembleng diri dalam suasana Bandung yang menawarkan alam yang mendorong Bung Karno untuk bisa berkontemplasi dengan jernih. Apalagi ketika Bung Karno muda bertemu dengan seorang petani yang namanya Marhen. Lalu Bung Karno berpikir sebagai seorang intelektual pemikir, pejuang pemikir. Mengapa ada petani yang miskin padahal dia punya lahan, dia bisa berdaulat. Lalu petani yang namanya Marhen ini mewakili jutaan petani Indonesia. Tetapi mengapa mereka miskin? Dan disinilah Bung Karno merumuskan kalau nanti Indonesia bisa merdeka oleh perjuangan kaum muda seluruh Nusantara, maka Indonesia Raya itu harus membangun jati diri pemerintahan negaranya dengan prinsip-prinsip demokrasi yang khas Indonesia yang menempatkan orang tua sebagai sumber kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang menempatkan rasa cinta tanah air tidak seperti Hitler dari Jerman Raya, tidak seperti Jepang yang berubah menjadi bangsa penindas, tetapi khas Indonesia yang dengan nilai-nilai kemanusiaan. Maka tadi ketika Kang Andri tadi cerita tentang berbagai kemanusiaan itu bekerja dengan sangat luar biasa. Tadi ada yang namanya Pak Hao dan Mamah, tepuk tangan yang meriah. Dengan nasi uduknya, dengan sound systemnya, tidak membedakan suku agama, semua terlibat. Dan kemudian juga dengan Greg dan teman-teman semuanya. Jadi karya-karya kemanusiaan ini yang mendorong nasionalisme yang dikembangkan oleh Bung Karno. Ini penuh dengan wajah kemanusiaan yang sebagaimana kalau kita melihat ada orang sakit, tergeraklah dalam hati kita untuk membantu. Kalau ada orang yang kelaparan, tergeraklah hati kita untuk membantu. Itu gotong royong dengan kemanusiaan, itu khas Indonesia. Itu dengan cinta tanah air yang berkobar-kobar rasa kemanusiaannya, itu sosio-nasionalisme. Jadi ini Bung Karno, semua di bumi Parahyangan ini Bung Karno melakukan kontemplasi. Dan kemudian seorang Soekarno muda terus banyak berdiskusi. Jadi sebenarnya Bandung ini, DPC, kantor DPC ini harusnya setiap hari juga disertai dengan kopi, dengan pisang goreng, dengan kacang yang kita bawa dari ketela goreng, kemudian dengan pisang rebus misalnya, jagung panggang yang kita sendiri secara gotong royong. Itu kemudian kita berdiskusi tentang bagaimana Bandung yang oleh Bung Karno menjadi pusat kontemplasi dan permenungan ideologis itu betul-betul bergelora semangat juangnya, dan itu hanya bisa terjadi oleh anak-anak muda, saudara-saudara sekalian. Maka tadi saya bilang pada Kang Ono ini, ya kita perlu bertemu dengan teman-teman muda agar teman-teman muda ini menggali spirit dari Bung Karno. Bayangkan di Jalan Dewi Sartika pada usia 26 tahun, tanggal 4 Juli 1927, Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI, yang menjadi cikal bakal PDI Perjuangan. Jadi mari kita lihat, ketika kita usia 26 tahun, apa yang kita lakukan? Nah itu, kalau kita mau bandingkan dengan Bung Karno. Apakah kita terlambat untuk memulai kalau usia sekarang, misalnya 28 tahun, belum berbuat apa-apa, apakah ada kata terlambat? Kata Bung Karno,
dalam perjuangan itu tidak pernah ada kata terlambat. Apalagi untuk berbicara tentang berbakti bagi bangsa dan negara Indonesia kita. Nah karena itulah kami berharap kantor DPC ini betul-betul menjadi pusat diskusi anak muda untuk menggembleng dirinya. Karena kita bisa belajar dari Bung Karno, dari Bung Hatta, dari Syahrir, dari Kiai Haji Agus Salim. Semua tokoh-tokoh muda, dari Juanda yang menjadi Perdana Menteri terhebat pada masa Bung Karno yang dengan deklarasi Juandanya karena perintah Bung Karno wilayah Indonesia naik 2,5 kali lipat tanpa melalui perang saudara-saudara sekalian. Itu dari Jawa Barat, Juanda. Jadi mengapa kita nggak mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh besar itu? Di sini ada perguruan tinggi hebat-hebat. Ketika banyak orang dari seluruh Indonesia belajar ke kota Bandung, mengapa kita juga tidak membangun semangat kita agar kita anak-anak muda yang di kota Bandung bisa menjadi terhebat seperti di ITB kayak Bung Karno. Masih terbuka kesempatan luas Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, khususnya adik-adik semuanya. Karena dalam rumusan Bung Karno yang penting itu adalah spirit itu, semangat. Kita menjadi budayawan, kalau kita jalankan dengan penuh semangat seperti Kang Budi Dalton, dengan penuh kreativitas, diundang kemana-mana, ke Jerman, ke Inggris dan sebagainya. Karena budaya kita ini khas, angklung kita ini khas, sudah diperkenalkan oleh Bung Karno tahun 55, seluruh pemimpin dari 29 negara peserta konferensi Asia Afrika ikut memegang angklung, sehingga bergema ke seluruh dunia saudara-saudara sekalian. Bayangkan, Pak Jokowi kemarin mengadakan G20, pesertanya 20 negara aja, hebohnya seperti itu. Dulu Bung Karno mengadakan konferensi Asia Afrika di kota Bandung ini, pesertanya 29 negara. Dan konferensi Asia Afrika ini merubah peta politik dunia yang saat itu dihadapkan pada perang, ancaman perang. Terbagi dua blok besar, blok barat dan blok timur. Lalu dari kota Bandung yang indah ini bisa lahir suatu Dasasila Bandung. Di seluruh Indonesia ini yang disebut dalam sejarah dunia itu hanya Dasasila Bandung. Tidak ada Dasasila Jakarta, Dasasila Medan, Dasasila Jogja. Enggak ada. Lalu dengan warisan sejarah seperti itu, kalau anak-anak muda di kota Bandung tidak punya spirit untuk mengguncang dunia, untuk merubah dunia, kita menyia-nyiakan sejarah saudara-saudara sekalian. Maka jangan sia-siakan sejarah kota Bandung. Dan Bung Karno membanggakan ketika menerima tamu konferensi Asia Afrika, perempuannya berkebaya. Membawakan lilin dan asbak. Untuk apa? Untuk menyalakan rokok para tamu utusan. Itu artinya the art of hospitality. Ya, suatu ciri yang sangat khas dengan kemanusiaan. Kita menghormati tamu-tamu tersebut agar bisa merancang rumusan terbaik dalam Dasasila Bandung. Sehingga para relawan dari mahasiswa-mahasiswi itu membawa nampan, ada lilinnya, ada asbaknya. Karena saat itu namanya utusan-utusan itu rata-rata perokok berat. Namanya Nehru itu perokok berat, Bung Karno itu perokok. Maka menyalakan itu. Maksudnya itu luar biasa. Ngerti wae. Ngerti wae. Eta Pak Hasto teh bieu teh nyinir maksudna teh kumaha? Oh, nya. No. Ya, nah, gitu. Tapi nggak gini dulu. Sawernya double. Nah, asbaknya double. Nah, jadi itu teman-teman, jangan kita sia-siakan sejarah Bandung yang terkenal di seluruh penjuru dunia. Kemarin karena perjuangan Bung Karno melalui konferensi Asia Afrika bersama dengan Menteri Luar Negeri Ali Sastro Amijoyo saat itu membuat Bandung mengguncangkan dunia dengan Dasasila Bandungnya itu, Kang Budi Dalton. Dan itu melahirkan gerakan non-blok, itu merubah sejarah dunia. Maka teman-teman semuanya, mari kita warisi api perjuangan Bung Karno. Anda harus menjadi Soekarno yang baru, caranya bagaimana? Sering berdiskusi hal-hal yang berguna bagi lingkungan, bagi bangsa dan negara. Sering membaca buku, kemudian berbuat karya yang konkret digerakkan oleh suatu semangat. Sehingga Anda semua sebagai anak-anak muda
punya suatu daya imajinasi. Kalau Anda punya daya imajinasi ke depan mau jadi apa, dan untuk itu syarat terpenting harus ikut mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan dianggap ilmu pengetahuan dan teknologi ini yang terkait dengan kimia, biologi, fisika, seni, perkusi aja itu ada ilmu pengetahuannya. Itu ada teknologinya. Yang namanya angklung itu ada ilmu pengetahuannya, itu ada teknologinya. Itu yang harus kita pelajari dari seluruh alam. Dan dari budaya kita sebenarnya melahirkan ilmu pengetahuan dan juga produk-produk teknologi yang luar biasa. Dan itu hanya bisa berkembang oleh campur tangan anak muda. Maka mari dalam dialog ini kita warisi semangat perjuangan dari para pemimpin bangsa kita. Dan kita rebut kembali spirit Bandung yang mengguncangkan dunia melalui konferensi Asia Afrika. Terima kasih. Waduh, kalau kata orang Sunda mah mundal cenah eta teh, naonnya mundal teh. Mundal teh padat. Padat pisan, sudah lengkap semuanya di situ. Komprehensif, Pak. Komprehensif. Aduh, ieu naon deui ngaganggu wae. Aduh. Lain sakalian tadi cukurang. Ya, ya, Yang sok bolak-balik sok wae. gitu. Ya. Pada tadi Ya. ngedangu rek disawer tadi. Ya. Jadi Maaf beh. diawali Ya, Ya. tadi saya itu terinspirasi. oke. Akang Baso Tahu, Ya. supportnya buat kita semua. Betul. Ya. Beliau dapat dagangannya gitu ya, dapat Ya, uang, betul. lalu dibagikan ke kampung untuk membantu pesantren dan lain-lain. Ya. Oh gitu. Saya semenjak tadi langsung terinspirasi. Inspirasi. Kalau saya kan suka ada yang ngundang di mana-mana. Betul. Misalnya nge-MC atau apa. MC. Ya. ya. Saya uangnya juga pasti akan saya sumbangkan ke yatim piatu. Bagus. Itu atuh. Siapa? Yatim piatunya siapa? Kebetulan istri saya kan yatim piatu. Itu mah wajib. Oh, iya. Itu mah wajib. Ya yang dekat aja dulu Oh, iya, ya iya. Pak Ustadz ya. Iya, iya, iya. Iya, Oke. iya, Betul ya lah. Nah, Betul, yang betul. punya pertanyaan disimpan dulu ya. Tapi yang jelas dari barusan itu sangat membangkitkan dan pasti banyak yang akan kita tanyakan di sini walaupun kita waktunya tidak begitu banyak. Tapi kita akan dengar dulu sedikit dari Pak Ono nih. Sahabat saya Pak Ono berkaitan dengan apa yang tadi dibicarakan oleh Mas Hasto. Kaitannya dengan kondisi Jawa Barat saat ini. Termasuk pemudanya. Sehingga kita ini harus ngapain sih sebetulnya di Jawa Barat nih pemuda-pemuda ini. Mangga. Siap cap-capon saweran. Ya. Oh, hebat. Atau nuhun Kang Budi. Ya, jadi ada survei Kang yang menyatakan bahwa masih relevankah ajaran Bung Karno di kalangan anak muda? Oke ya. Menurut Kang Budi kira-kira berapa persen yang menyatakan masih relevan? 50-50? Enggak. Tidak Lebih. sampai? Atau Tidak lebih? sampai, lebih Kang. Lebih? Lebih. Jadi kawan-kawan sekalian nih ajaran Bung Karno ini ya, yang oleh pemuda dianggap masih relevan ini hanya 30%. Oh. Padahal kita semua tahu kondisi bangsa saat ini ya belum jauh berbeda. Pada saat Bung Karno berkontemplasi tadi Pak Sekjen sampaikan, bagaimana Indonesia belum merdeka saat itu, bicara terkait dengan petani miskin marhen yang tuna lahan, ya, saat ini pun sama. Bicara terkait dengan budaya, ya, penjajahan dalam bidang budaya kan jelas terjadi Kang. Ya. Dari sisi ekonomi, ya, berdiri di atas kaki sendiri, ya, masih banyak bangsa kita yang belum bisa untuk berdikari tersebut. Nah sehingga tentunya kawan-kawan sekalian, ada satu hal yang menjadi catatan kita, bahwa ajaran Bung Karno itu masih relevan sampai dengan saat ini. Dan kaum muda menganggap bahwa Bung Karno ini sudah tokoh yang dulu. Tapi Sudah tentunya lewat lagi, sudah ya. lewat. Katanya. Sekarang diganti oleh tokoh-tokoh bangsa lain malah. Oleh artis-artis Korea. Ya, ya. Nah, drama Korea, drakor ini kan terus nih. Nah sehingga tentunya tadi yang disampaikan Pak Sekjen ya, membaca itu sangat penting. Menggali ya, apa yang disampaikan oleh Bung Karno dari mulai pemikirannya. Sampai pada akhirnya bicara marhenisme, bicara Pancasila,
yang itu merupakan sebuah penggalian yang sangat dalam, yang sesuai dengan kondisi bangsa dari dulu ya sampai dengan saat ini. Indonesia berkali-kali ingin dipecah, baik oleh penjajah, pra-Indonesia merdeka, setelah Indonesia merdeka pun Indonesia ingin terus dijajah. Agresi militer dari sekutu, dibantu Amerika dan sebagainya, ingin terus menguasai Indonesia. Indonesia dipecah, maka muncullah saat itu negara Indonesia Serikat. Lalu Bung Karno dengan tokoh-tokoh lain berpikir, nih Indonesia bukan itu sejatinya. Dalam sebuah diskusi dengan beberapa tokoh, Bung Karno ingin menyatukan kembali para tokoh di Indonesia. Akhirnya beliau diskusi dengan salah satu ulama, Ustadz Tatan, namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah, tokoh NU. Bagaimana kira-kira untuk bisa menjadikan Indonesia ini tetap satu? Beliau menyampaikan, ya udah dikumpulkan saja para tokohnya. Lalu disitulah ada kata yang keluar dari Bung Karno atas diskusi dengan Kiai Wahab, yaitu apa? Halal, Waton. halal bihalal kan? Oh, halal bihalal. Maka setelah Lebaran, Bung Karno mengumpulkan seluruh tokoh dari berbagai macam suku, agama, dan seluruh aliran atau ideologi dikumpulkan menjadi satu. Akhirnya alhamdulillah Indonesia tetap berdiri. Lalu terjadi juga guncangan-guncangan terhadap Indonesia. Ya, ada beberapa peristiwa secara nasional yang ingin Indonesia pecah. Dan itu sampai sekarang. Bung Karno juga pernah menyampaikan, ada sebuah tulisan kecil Bung Karno, kalau tidak salah kepada ajudan terakhirnya yang namanya Pak Sidarto Danusubroto. Beliau adalah mantan Kapolda Jawa Barat. Kira-kira bunyinya seperti ini. Ide, ideologi, jiwa, dan semangat tidak bisa dibunuh. Nah, sehingga tentunya itulah yang harus menjadi pemikiran kita. Bahwa saat ini masih ada beberapa oknum yang menginginkan Indonesia ini terpecah-pecah. Melalui apa? Semuanya ingin dipecah-pecah. Secara ideologi ingin dipecah, secara ekonomi ingin dipecah, secara budaya ingin dipecah. Dan itu akan terus hidup di mereka. Nah, apakah usaha kita? Ya tentunya bagaimana kita membangun ide, ideologi, semangat, dan jiwa sesuai apa yang telah dipikirkan oleh Bung Karno. Bicara terkait dengan Pancasila, bicara terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bicara terkait dengan kebinekaan. Dan tentunya itu menjadi dasar untuk terwujudnya Indonesia yang trisakti. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Nah, kita lihat potret di Jawa Barat, kawan-kawan sekalian. Terakhir Pak Sekjen, ada sebuah bom meledak di kantor Polsek. Yang itu katanya dilakukan oleh lone wolf, serigala yang sendiri. Dan dengan itu tentunya Jawa Barat nih masih perlu banyak PR yang kita kerjakan. Ideologi yang ingin memecah bangsa kita masih terus ada. Dan kuncinya adalah di anak muda. Dan alhamdulillah Karang Taruna Bandung, Kang Andri dan kawan-kawan, beberapa kali saya ikut ya, acara sangat konsisten sekali. Bagaimana ya, Karang Taruna di Bandung bicara terkait dengan Pancasila. Bicara bagaimana kita melawan gerakan-gerakan ideologi anti Pancasila. Dan ada teman-teman dari XTC ya, yang terkenal dengan geng motor suka tawuran. Sekarang ada Baksos. Ada Baksos, belum lagi tadi tokoh-tokoh. Nah, sehingga esensi Pancasila yaitu gotong royong, inilah yang menjadi kunci tegaknya Indonesia. Tidak bisa hanya dilakukan oleh PDI Perjuangan,
tidak hanya bisa dilakukan oleh kawan-kawan Persis, tidak bisa dilakukan oleh Kang Budi Dalkon sendiri. Nah sehingga Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, Indonesia masih tegak berdiri, Pancasila masih tegak sendiri, karena esensinya bahwa kita semua menjalankan ideologi Pancasila yang sesungguhnya. Ibu Ketua Umum menyampaikan, Pancasila sebagai ideologi, tantangan saat ini bagaimana Pancasila benar-benar dijadikan ideologi yang membumi, ideologi yang bergerak, ideologi yang bisa mengurai, menyelesaikan permasalahan-permasalahan rakyat. Nah sehingga tadi disampaikan, relevan tidak ajaran Bung Karno? Atau ada survei juga Kang Budi di Jawa Barat, terutama kepada kaum milenial. Relevan nggak ideologi Pancasila untuk saat ini? Dan hasilnya sangat mencengangkan yang dilakukan oleh UPI. Ya. Jadi anak-anak SMA kita merasa bahwa Pancasila ini sudah tidak relevan lagi. Nah ini kan bahaya. Padahal Indonesia masih tetap tegak berdiri ya karena Pancasila. Karena tadi kita menghadapi pandemi COVID, banyak negara-negara yang bertumbangan, resesi ekonominya saat ini terjadi, inflasinya sampai 75%. Indonesia masih tetap bisa kita jaga karena apa? Pancasila. Dengan gotong royong yang kita lakukan bersama-sama untuk kita keluar dari pandemi COVID. Nah sehingga kaum muda sudah saatnya untuk membuka buku ajaran-ajaran Bung Karno. Membedah pemikiran-pemikiran Bung Karno melalui diskusi-diskusi yang bukan diskusi itu selesai diskusi, ya udah nongkrong lagi, ya, nonton drakor lagi. Tapi bagaimana diskusi itu benar-benar bisa diimplementasikan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin kawan-kawan muda dengan ekonomi digital, ekonomi kreatif yang saat ini berkembang, terutama di kota Bandung, bagaimana dari mulai aparel, ya, dari merchandise, dari kafe-kafe kopi bertaburan di mana-mana, itu adalah bisnis anak-anak muda yang tentunya ada satu hal bagaimana mendorong lapangan pekerjaan terbuka secara masif. Nah sehingga kita tentunya masih punya PR di Jawa Barat. Bandung tadi sudah dijelaskan, Bung Karno banyak jejak selain ideologi pemikirannya, ada 14 bangunan hasil karya Bung Karno, karena beliau selain berkontemplasi bagaimana memerdekakan Indonesia, menggali Pancasila, bicara marxisme, saat itu beliau juga sebagai seorang arsitektur pernah membuat biro jasa arsitek, ya, ada 14 gedung yang saat ini pun kita sedang inventarisir Pak Sekjen, gedung-gedung mana saja dan ada beberapa yang ingin dijual Bu Ine, ya, oleh pemiliknya, kalau bisa itu diselamatkan oleh pemerintah supaya menjadi jejak perjuangan Bung Karno di kota Bandung. Mungkin itu Kang Budi, hatur nuhun. Waduh, jadi nambah lagi ya PR tuh. Sami iya ge, ini juga sama. Mundal pisan PR-nya buat kita semua, tapi yang saya tangkap dari yang sekian panjang ini, ada satu kalimat mungkin, musuh terbesar kita adalah perpecahan. Karena itu yang perlu kita jaga, utamanya dari apa yang disampaikan tadi, sekian banyaknya. Nah, ada kekhawatiran dengan beberapa contoh tadi berkaitan dengan bom katanya tadi ya. Ada yang ingin memecah belah kita melalui ideologi dan lain-lain. Tentunya kita ingin dengarkan juga ada sudut pandang lain dari Pak Ustadz Tatan. Berkaitan dengan PDIP. Pak Ustadz Tatan ini sekarang dikenal sebagai Kangge Abdi ajengan milenial. Tokoh na Abdi. Jadi tokoh milenialisnya itu Ustadz milenialis buat saya ini beliau. Jadi saya ingin ada sedikit sasir sabanjeureun Pak Ustadz. Kangge urang sadaya hatur nuhun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa saat yang lalu, saya termasuk asatid yang menyaksikan Ibu Megawati menyampaikan pidato lebih dari 1 jam dan saya khatam untuk melihat pidato itu.
Kenapa saya nonton pidato itu? Karena bagi saya pidato yang disampaikan oleh pemimpin itu selalu memberikan pesan-pesan penting. Salah satu pesan penting dan salah satu hal yang penting yang harus senantiasa kita ingat adalah bangsa ini sampai hari ini masih hadir, masih kokoh dan kuat berdiri karena adanya ideologi Pancasila. Oleh sebab itu izinkan saya mengikuti sunnah dari Ibu Megawati Soekarno Putri untuk kemudian memberikan salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Sengaja Pak Hasto, saya memekikan pekik merdeka agar kalau ada orang yang memekikan merdeka lalu pada saat yang bersamaan memekikan takbir itu tidak jadi soal di Republik ini. Karena saya yakin bagi banyak mayoritas orang Indonesia, mereka adalah orang-orang yang menarik helaan nafas Islam dan kebangsaan pada saat yang bersamaan. Oleh sebab itu, kalau tadi Kang Budi sempat memberikan contoh, apa juga yang disampaikan oleh Mas Ono terkait dengan bom di Astana Anyar, saya ingin menyampaikan kita itu kadang memang lebih senang mengkoleksi memori-memori buruk tentang bangsa ini. Ketika di Astana Anyar terjadi bom yang meledak, tentu itu adalah problem kebangsaan kita. Tapi kita tidak boleh lupa di daerah dekat Panawangan, Kabupaten Ciamis, di situ ada desa, di situ ada tempat ketika masjid, gereja dan kelompok Sunda Wiwitan hidup secara berdampingan. Dan itu bagi saya adalah berita yang harus senantiasa kita sebarkan sebagai bukti bahwa ideologi apapun yang akan memecah belah kita, paham apapun yang akan memecah belah kita, itu tidak akan berefek apa-apa karena kita tetap bangga sebagai bangsa Indonesia. Hal kedua yang ingin saya sampaikan Pak Hasto, saya itu senang sekali untuk kedua kalinya diundang sama Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandung. Dan hari ini saya lebih senang karena di tempat ini saya diminta untuk menyampaikan khutbah Jum'ah. Yang tidak sopannya dari Ketua DPC ini saya laporkan saja kepada Pak Sekjen. Saya itu paling tidak suka kalau diundang lalu kemudian pengundang itu nawar-nawar tema. Karena dalam logika, mohon maaf ini Pak Ketua DPC, dalam logika ilmu itu sebetulnya itu seperti orang ngambil air ke sumur. Mengundang ustadz buat datang saja itu sebetulnya salah. Karena harusnya yang membutuhkan air datang ke sumur, bukan sumur yang datang ke tempat orang yang membutuhkan air. Ditambah lagi, udah teh disuruh datang, dikasih tema. Seolah-olah beliau ini nggak percaya tentang kebinekaan saya. Sampai ngirim pesan lewat Kang Andri sahabat saya, adik saya, sampai gini, tolong sampaikan ke Ustadz Tatan, temanya tentang toleransi. Padahal itu nggak usah dikirim pesan. Kalau saya ngobrol di tempat yang memerah ini, saya pasti ngobrol tentang kebangsaan. Hal ketiga yang ingin saya sampaikan, saya senang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen dan Pak Ketua DPD. Bandung ini memang kota yang luar biasa. Bandung adalah kota perjuangan, Bandung adalah kota perlawanan. Disebut sebagai kota perjuangan karena di tempat ini Bung Karno berjuang menawarkan ide-idenya. Bahkan di tempat ini Bung Karno melakukan proses diskusi yang luar biasa dengan kelompok-kelompok yang berbeda pemikiran dengan dirinya. Ketika saya hadir di tempat ini, memori saya tertarik ke puluhan tahun yang lalu ketika Bung Karno berdiskusi dengan Ahasan. Kebetulan saya dibesarkan di lingkungan Jamiah Persatuan Islam, guru besarnya adalah Tuan Hasan. Di tempat ini Tuan Hasan berdebat dengan Bung Karno. Bung Karno ingin membangun bangsa ini dengan paham kebangsaan. Ahasan pengen membangun Indonesia ini dengan jiwa keislaman. Dua-duanya berdebat hebat, memakai media massanya masing-masing. Yang keren dari kedua tokoh ini adalah ketika Bung Karno ditahan di Sukamiskin, maka salah satu orang yang pertama kali menengok Bung Karno adalah Ahasan.
Ini menunjukkan kepada kita punya legacy yang luar biasa. Kota ini mengajarkan kepada kita perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita tidak usah menjauhkan kita. Tapi itu harus kita bangun sebagai pelangi keberagaman yang memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya senang sekali diundang ke tempat ini, bisa bicara di tempat ini, bahkan bisa khutbah Jum'ah. Yang uniknya ketua DPC langsung ngobrol gini, buru-buru foto, ameh ningalikeun PDIG osok Jumatan gitu. itu Pak Sekjen agak bahaya itu. Kesannya PDI nggak Jumatan. Ketika dengar itu saya agak was-was, pas bilang waladhdallin, saya khawatir jawabannya merdeka. Ternyata jawabannya masih amin. Kenapa kota ini disebut sebagai kota perlawanan? Karena di tempat ini kita mengetahui Bung Karno melawan penjajah. Bung Karno pernah kemudian diadili di Gedung Indonesia Menggugat. Dan Gedung Indonesia Menggugat itu jaraknya hanya kurang lebih 10 meter dari kantor pimpinan pusat Persatuan Islam. Oleh karena itu saya sangat berharap mudah-mudahan suatu saat Mas Hasto, Bu Mega bisa kemudian menjalin silaturahmi itu untuk menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang satu dan tak terpecah belah. Berikutnya, kota ini adalah kota yang kemudian mengajarkan kita tentang persatuan. Tadi saya sampaikan di khutbah Jum'ah saya, bahwa Bung Karno itu dengan segala kearifan dan kebijaksanaannya, ia bukan hanya seorang nasionalis, tapi ia pun adalah muslim yang baik. Saya katakan, kalau selama ini PDI Perjuangan mengklaim dirinya sebagai partai wong cilik, saya minta kosakata itu tidak dihilangkan. PDI ini boleh sekarang semakin banyak intelektual yang masuk. Sekjennya doktor, wakil ketua DPRD-nya Dr. Ine. Saya harus sebut Dr. Ine karena dia senior saya di SMA. Boleh banyak doktor. Boleh partai ini adalah partai yang paling maju dalam proses pengkaderan. Karena saya pikir partai ini adalah satu-satunya partai yang punya sekolah partai. Tapi saya minta dalam kemegahan dan kemewahan para pimpinan yang mulai menjadi generasi terdidik luar biasa, doktornya banyak, profesornya banyak, kosakata wong cilik itu nggak boleh hilang. Kenapa nggak boleh hilang? Karena saya lihat dalam kalimat wong cilik itu ada spirit surat Al-Ma'un. Siapakah pendusta agama itu? Pendusta agama adalah mereka orang-orang yang mengabaikan kepentingan wong cilik di antara mereka. Yang membuat saya sangat bahagia adalah ketika tadi Pak Ono menyampaikan bahwa hanya ada kurang lebih 30% anak muda yang kemudian menganggap bahwa ide-ide Bung Karno itu relevan dengan kondisi kekinian. Hari ini saya sangat senang karena saya kenal betul yang namanya Andri Gunawan, Pak Hasto. Andri Gunawan dengan pasukannya adalah ia yang ketika orang lain dalam masa PSBB berdiam diri di rumah, ia dan pasukannya adalah orang-orang yang mempertaruhkan dalam tanda petik nyawanya untuk keluar memberikan makanan kepada mereka orang-orang yang membutuhkan, membersihkan tempat-tempat ibadah dan melakukan banyak kebaikan dan amal soleh di tempat ini. Oleh karena itu tepuk tangan untuk anak-anak muda yang hadir di tempat ini. Teman-teman sekalian, berikutnya yang ingin saya sampaikan dan ini terakhir. Karena sebetulnya sebagai ustadz harusnya saya di akhir dan cuma memimpin doa. Tapi agar kelihatan agak pinter makanya saya ngobrol. Ini sebetulnya pencitraan saja. Baik, yang ingin saya sampaikan adalah kalau ngobrolin tentang anak muda kita punya beberapa musuh yang harus kita hadapi. Yang pertama itu ekstremisme. Apa ekstremisme itu? Paham yang ketika kita meyakini sebuah kebenaran, kita lalu kemudian mengabaikan kemungkinan ada benar di orang lain. Saya nggak ngerti dari mana asalnya, kalau kita mencintai sesuatu, di lain sisi kita harus membenci sesuatu. Entah dari mana ajarannya, kalau kita mencintai Persib, lalu kemudian kita harus membenci Persija. Dari mana ajarannya, kalau kita mencintai Manchester United, di sisi lain kita harus membenci Liverpool. Kalau kita mencintai Madrid, kita harus benci Barca.
Kalau kita cinta PDI, lalu kemudian menegasikan yang lain. Dari mana ajaran itu? Padahal mohon maaf, karena saya muslim, saya akan ungkapkan ayat, ini juga penceritaan, biar kelihatan ustadznya. Dalam Al-Quran itu ada kalimat, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Kita tercipta dari ayah dan bunda yang sama. Adam dan Hawa. Selepas itu mereka menikah, beranak pinak. Mereka tinggal di kontinen-kontinen yang berbeda. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang berbeda. Mengkreasi kebudayaan dan keyakinan yang berbeda. Kenapa perbedaan itu ada? Lita'arofu, agar kita berkenalan. Dan berkenalan itu adalah awal dari inovasi, sinergi, harmoni, dan kolaborasi. Jadi ke depan saya minta dan saya mohon, enaknya jadi guru ngaji bisa memohon gitu dan bisa meminta ke Kang Ahmad Nugraha. Mudah-mudahan kantor DPC ini Mas Hasto, ini jadi meeting point bagi anak-anak muda untuk bicara tentang apapun dan dari spektrum pikiran apapun. Karena bagi saya, apa yang ada di dalam nalar anak-anak muda itu harus didiskusikan agar kemudian muncul Soekarno-Soekarno baru. Yang kedua, musuh kita adalah pesimisme. Kenapa banyak orang pesimis? Padahal Pak Jokowi bilang, ketika banyak negara-negara yang lain, lalu kemudian mereka terhantam pandemi ini, lalu kemudian pertumbuhan ekonomi mereka anjlok luar biasa, republik ini adalah sedikit dari republik yang ada di dunia yang kemudian terus tumbuh dan berkembang. Ketika kemudian pandemi itu datang, betul sebagian dari kita kehilangan pendapatan kita. Tapi di saat yang bersamaan ketika kehilangan pendapatan kita, saya melihat di kota ini tumbuh kebersamaan, tumbuh gotong royong. Dan itu adalah ajaran Bung Karno yang hidup di tengah-tengah kita. Dan yang ketiga adalah apatisme. Banyak orang melihat terlalu banyak masalah, akhirnya dia tidak ambil peran. Dia tidak melakukan apapun. Oleh karena itu kalau hari ini ada anak-anak XTC, ada anak-anak bomber, ada anak-anak Karang Taruna, ada anak-anak pemuda pada suka. Dan mereka pasti senang datang di PDIP, karena di PDIP itu kalau kumpulan kayak gini bisa merokok sebebasnya. Ya. Saya sebetulnya merokok juga Pak Hasto. Saya merokok juga. Tapi saya tidak berani merokok, takut cara merokok saya tidak sesuai dengan teman-teman PDIP. Baik, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini harapan saya kepada partai ini. Partai ini adalah partai dengan sanad ideologi yang utuh. Jadi kalau pembelajaran Islam itu kita harus bersanad. Partai ini sanadnya utuh. Yang punya pikirannya Bung Karno, ideologinya adalah ideologi Pancasila 1 Juni 45. Lalu kemudian yang melanjutkannya adalah Mbak Mega. Dia punya sanad ideologi, bahkan punya sanad genetik dengan Bung Karno. Lalu kemudian dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Oleh karena itu wajar kalau kemudian ada ide tentang mekanisme pemilihan pemilu dengan cara yang kemudian proporsional tertutup. Kenapa PDI pede dengan itu? Karena PDI yakin betul pemilih PDI itu bukan pemilih yang lalu lalang, tapi pemilih ideologisnya. Oleh karena itu plus minus meskipun dalam beberapa hal mungkin kita berbeda. Tapi saya berdoa agar partai ini tetap mempertahankan ideologinya. Kalau ada perbedaan kita terus berdialog. Dan saya pastikan bahwa kita semua akan tetap wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Kalau partai ini memperjuangkan kebaikan, sayang terhadap wong cilik, peduli terhadap sesama, saya yakin mestakung, semesta akan mendukung. Terima kasih PDIP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Budi, sebentar Kang Budi. Pak Sekjen, kayaknya kita perlu membuka rekrutmen lagi Pak. Rekrutmen apa tuh? Rekrutmen khusus ke Ustadz Tatan. Aduh. Atur nuhun, Pak Ustadz barusan melengkapi ya. Mundal pisan dari sudut pandang lain beserta harapan-harapannya. Lalu ada sedikit yang mengingatkan kita tentang apatis tadi, lalu pesimis dan lain-lain. Padahal dari sejatinya ajaran kita pada saat kita mengenal diri kita,
tentunya akan muncul percaya diri tadi. Jadi ini kelihatannya ada krisis percaya diri. Kalau kata guru saya dulu katanya, Budi, man arofa nafsahu fakod arofa robah, cina gitunya. Sing sahasahan wawuh kadirina, barang siapa yang kenal dirinya tentu akan mengenal Tuhannya. Kalau Anda sudah kenal diri Anda maka akan punya percaya diri. Kenapa? Karena Anda sudah menemukan jati diri. Kalau Anda sudah punya jati diri, maka Anda pasti punya harga diri. Kalau Anda sudah punya harga diri, tidak mungkin Anda akan menjual diri. Cina gitu ta. Pak Budi. Mohon Pak ya ta. Budi. Insya Allah. Ya, dari 3 pembicara tadinya, ia mundal pisan, saya tahu banyak sekali pertanyaan dari teman-teman muda di sini. Tapi kita akan buka dulu, coba dialog ini. Ada yang punya pertanyaan tidak di sini? Coba. Tah, iya Bang Payun aja. Oke. Ini aja lah dulu yang Diperkenalkan paling diri depan. dulu, namanya siapa Kang, dari mana Kang, Mangga? Mangga, Cing. Sebelumnya perkenalkan saya Ardian Ramdhani dari dari Karang Taruna, Kelurahan Pasir Rendah. Karang Taruna. Ya, izin bertanya buat Pak Oto atau Pak Ono. Pak Ono sama Pak Ono. Pak Hasto. Ini bagaimana menumbuhkan kembali rasa juang Bung Karno terhadap anak muda saat ini dengan tantangan yang bisa kita lihat yaitu teknologi. Sekarang telah membuat anak muda walaupun tidak semua tapi tidak sedikit menjadikan anak muda yang malas gerak atau dalam bahasa gaul sekarang tuh mager gitu. Nah, bagaimana gitu? Tah, kuma Pak Ono cenah, Pak Hasto. Waduh, berat teuing nih pertanyaanna. Jadi siapa tadi, Kang? Akang Ardian. Ardian ya. Ya, jadi sebenarnya konteks pemuda dulu dan sekarang hampir sama. Ya, tinggal ya ada beberapa yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kang Ardian, saya itu masuk ke PD Perjuangan berawal dari umur 21 tahun saya sudah berinteraksi dengan nelayan di Indramayu. Karena saya dilarang oleh orang tua jadi PNS, jadi tentara, jadi TNI, jadi jaksa, jadi hakim. Lalu saya harus memilih, saya mau jalan kemana ini untuk masa depan saya. Saya di Indramayu hidup di lingkungan pesisir sehingga 21 tahun saya sudah menjadi pedagang ikan di sana. Dan saya lihat betul ya, kondisi nelayan di Indramayu seperti apa yang katanya belum tersentuh oleh program-program pemerintah. Dan dari situ saya pun akhirnya berpikir, oh ternyata harus banyak anak muda yang turun di tengah-tengah rakyat yang dia bisa saja ya untuk bisa permasalahan nelayan pembudidaya ikan terurai bahwa dia harus masuk sistem politik. Nah ini merupakan pilihan bagi saya. Nah sehingga akhirnya saya masuk ke PD Perjuangan, umur 24 tahun Pak Sekjen, dan saya menjadi anggota DPRD Kabupaten umur 30 tahun, saya menjadi calon wakil Bupati Indramayu umur 31 tahun tapi tidak terpilih. Dan itu merupakan pilihan. Pilihan saya karena tidak boleh jadi PNS, tidak boleh jadi polisi, tentara, hakim, ya saya harus masuk ke politik. Nah sama seperti anak muda saat ini. Pada saat di pemikirannya udah tumbuh, pemikiran bagaimana dia harus membantu rakyat. Maka pilihan itu harus ditentukan. Oke, dia mau ke ekonomi. Nah, ekonomi sekarang ya tidak seperti marketplace yang dulu-dulu. Harus menyesuaikan kondisi saat ini, di mana saat ini mall banyak yang tutup. Toko-toko banyak yang tutup, e-commerce yang akhirnya tumbuh berkembang. Sekarang e-commerce dari mulai Bukalapak, Tokopedia, Gojek dan sebagainya itu digagas oleh anak muda. Dan bukan hanya itu yang sudah Tetakron, ya. Sekarang yang kecil-kecil pun sudah mulai tumbuh. Ada e-commerce khusus bagaimana dia ngambil hasil petani, di mana petani ini tidak mempunyai posisi yang baik ya di mata pedagang, maka ada e-commerce untuk bisa membeli produk-produk petani, produk-produk nelayan. Nah sehingga tentunya anak muda dengan pemikiran Bung Karno yang berikan aku 10 pemuda maka aku akan mengguncang dunia. Maka dari situ saja ya
silakan tentukan mau masuk di wilayah mana. Dan sekarang semua sudah tersedia programnya. Baik dari pemerintah, dari NGO, dari kelompok-kelompok seperti Karang Taruna, KNPI, organisasi kemudaan, semua sekarang turun bagaimana memberdayakan pemuda. Ada pelatihan-pelatihan bagaimana membuat dari mulai website, membuat game, membuat aplikasi-aplikasi yang membantu rakyat. Ya, itu masuk ke wilayah itu, atau misalnya di sisi olahraga. Olahraga pun sudah berkembang sangat besar nih. Sekarang menemukan nih di Bandung ini ternyata ada olahraga baru yang ditemukan atau dipopulerkan sama anak-anak Bandung. Apa itu, Pak? Pokoknya dia semacam bola-bola. Raunet. Apa namanya? Ronet. Ronet. Nah, ya kan? Ronet itu yang mempopulerkan anak Bandung. Di sisi olahraga jelas, di sisi budaya, ya kan? Di sisi seni budaya, ya berkembang. Nah, sehingga ya tentunya pemerintah kan sudah dengan berbagai macam programnya. Nah, sehingga tadi saran Kang Ustadz Tatan nih, bagaimana DPC juga ya bisa menjadi sebuah wadah untuk kreativitas anak muda itu ditemukan dan juga dikembangkan. Nah, Kang Amet kan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung. Ya, tidak cukup Kang Amet, bisa ke Ibu Ine Purwadewi Sundari, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Ada Kang Jainuddin, ya kan, fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya, Kang Andri jelas nih, kemungkinan Kang Andri juga akan mencalonkan katanya, nggak tahu mencalonkan kemana. Wali kota, wali kota. Ya. Kalau Ketua DPC, Pak Sekjen pengen ke DPR RI tapi takut ditaruh di dapil Papua. Jadi kayaknya tetap di Kota Bandung. Ya, jadi Kang ya seperti itu ya. Jadi silakan untuk bisa setelah muncul kreativitas apa nih yang perlu didorong oleh pemerintah. Seperti saya, Bu Ine dan kawan-kawan. Gitu Kang Budi. Atur nuhun. Hey. Jadi modal nama tos ayahnya kreativitasnya dari orang Bandung mah nanti tinggal didorong gitu. Mungkin ada sudut pandang lain dari Mas Hasto. Cukup ya dari Pak Ono barusan. Oke, salajengna ada lagi, ada masih pertanyaan. Sebentar. Tadi Yang mana dulu Pak Budi Dalton? Mangga. Punten. Anu. Nanti ini kayaknya diwakili sama yang ini ya, yang itu dulu ya Kang ya. Oke, Bangga silakan. Boleh, boleh. Baik Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin dulu Pak memperkenalkan diri saya. Saya Rifki dari Repdem Kota Bandung Pak. Sebelumnya izin bertanya Pak, saya ingin mempertanyakan gitu Pak, apa ya mungkin bisa dibilang ini merupakan keresahan saya sebagai anak muda gitu Pak terkait partai politik ini sendiri gitu Pak. Nah, bahwa di anak muda ini gitu Pak terkait partai politik itu, anak muda itu lebih ke memandang dengan wah partai politik itu banyak permainan-permainan kotor gitu Pak di partai politik gitu. Banyak ke penyimpangan-penyimpangan gitu. Kayak misal contohnya seperti seperti korupsi ataupun nepotisme dan lain-lain gitu nah, Pak. Nah, pertanyaan saya gimana gitu Pak langkah partai terkhusus PDIP gitu Pak terkait menyikapi hal ini gitu Pak. Apakah mungkin dari segi rancangan program kerja partai ataupun wadah-wadah yang dibentuk oleh partai itu sendiri gitu Pak agar menimbulkan citra baik di terkhusus kalangan saya sendiri di anak muda gitu Pak karena ini juga jadi keresahan saya gitu Pak sebagai anak muda saya istilahnya itu ingin belajar di dunia politik cuman orang lain itu wah ini bahaya nih orang yang kayak gini bahaya gitu Pak. Nah seringkali pandangan-pandangan ini itu muncul gitu Pak. Nah mungkin saya ingin mempertanyakan terkait itu Pak gitu. Gimana aja langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh partai, rancangan-rancangan apapun itu atau wadahnya bagaimana aja gitu Pak untuk menimbulkan citra yang baik bagi masyarakat umum khususnya begitu Pak. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Mas Hasto, ini anak muda Kang Rifki ya. Resistensi Ya. lah. Pak Budi boleh sekalian nggak ini pertanyaannya ada juga pertanyaan lain? Atau mau dijawab dulu? Boleh sekalian Sekalian aja. ya, Kang dari siapa dikenalkan diri namanya ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin semuanya, Pak Harto dan seluruh pimpinan, para dewan yang hadir. Izin memperkenalkan diri, saya Hari Ahmad Gunawan dari PMII Kota Bandung. Kebetulan juga penggiat demokrasi kurang lebih. Mungkin tadi menyambung dari pertanyaannya Kang Rifki, kurang lebih menyangkut lagi-lagi ngomongin demokrasi. Karena pada beberapa survei ataupun data kurang lebih 78% negara Indonesia ini hadir oleh peran para pemuda ataupun anak muda. Entah itu mahasiswa, entah itu pelajar dan lain sebagainya. Kurang lebih di umur 23, 25 atau sampai 30 lah kurang lebih. Nah, kita tahu bahwasannya setiap partai politik mempunyai peran atas kontribusinya dalam pembangunan demokrasi Indonesia. Khususon di partai PDIP ini, kita tahu juga secara historis dari dulu sampai sekarang lah kurang lebih. Reformasi sampai sekarang lah kurang lebih. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan, karena memang pada realitas hari ini isu-isu yang kemudian hadir, isu-isu yang kemudian ada di dalam masyarakat, kita lihat dalam kurun waktu 3 tahun ke belakang, disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau KUHP yang dimana sebenarnya kalau misalkan kita ketahui secara umum ataupun secara khususnya, peran dari setiap partai politik, apalagi 9 partai politik itu ada dalam parlemen. Maka kemudian itu juga yang kemudian masuk untuk mendorong agar kemudian undang-undang tersebut bisa disahkan dan kemudian bisa direalisasikan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kemudian pandangan dari partai PDIP itu sendiri, kalau toh pada akhirnya setiap partai mempunyai tujuan dan fungsinya untuk memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Apalagi kita tahu bahwasanya PDIP menjunjung tinggi kepada wong cilik lah, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam fenomena tersebut, karena pada realitasnya lagi-lagi sudah diketuk palu dan pada akhirnya mau nggak mau mesti direalisasikan. Nah, pertanyaannya untuk kemudian bisa membangkitkan kembali rasa demokrasi khususnya mendekati tahun 2024 ini, apa yang kemudian dilakukan ataupun apa yang semestinya diberikan kontribusinya untuk dari partai untuk masyarakat khususnya ataupun dari seluruh para eksekutif ataupun legislatif dari PDIP itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Karena kemudian terakhir yang sangat kita butuhkan hari ini adalah bagaimana bisa untuk sejahtera bersama. Benar nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Mas Hasto untuk bisa menjawabnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan antara Rifki dan Ahmad Gunawan nggak jauh beda prinsipnya. Jadi yang pertama tentang keresahan anak muda. Jadi sama yang dulu saya rasakan juga ketika mau masuk politik. Kita tahu politik itu dikatakan kotor. Tapi kemudian lalu saya berpikir, lalu kenapa Bung Karno yang sebenarnya kalau mau hidup enak sebagai seorang insinyur itu mudah sekali. Tapi lalu kenapa Bung Karno memilih jalan yang sulit? Bahkan sebagai insinyur yang seharusnya bisa tinggal di tempat yang mewah, punya mobil, kemudian harus tinggal di penjara, di Bancai dan kemudian suka miskin. Lalu harus bersedia dibuang ke ND 4 tahun lebih dan dibuang ke Bengkulu biar terkena sakit malaria sehingga Bung Karno kehilangan seluruh cita-citanya. Lalu disitulah saya pada saat mahasiswa saya masuk ke Senat. Saya menjadi ketua Senat mahasiswa teknik UGM. Ya karena saya lihat mengapa ada seorang Soekarno bisa seperti itu. Lalu saya masuk GMNI di situ dan di situ kelihatan betul bahwa seorang terlahir harus punya cita-cita. Kalau kalian bercita-cita menjadi petani, jadilah petani yang hebat. Yang juga mampu melakukan research untuk menemukan benih-benih unggul. Di Lampung ada seorang dropout, Pak Surono namanya. Itu mampu menemukan benih padi yang diberi nama MSP, Mari Sejahterakan Petani. Yang produktivitasnya itu per hektar
itu bisa mencapai 8 ton per hektar. Itu. Jadi seseorang lahir harus punya suatu cita-cita apapun. Anda menjadi budayawan, jadilah sosok yang mampu mengkreasi, memberikan suatu orkestrasi atas berbagai karya-karya seni. Sehingga karya seni itu mampu menampilkan berbagai bentuk keindahan, ekspresi dengan cara-cara yang kreatif. Yang substansinya juga ada pujaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Puja-pujiannya ada. Nah jadilah orang yang memang punya cita-cita. Nah untuk itulah maka ketika saya melihat perjuangan Bung Karno di penjara dan setiap keluar dari penjara Bung Karno mengatakan bahwa semangat saya tidak akan pernah hilang dengan masuk penjara, bahkan semakin berkobar-kobar karena saya di penjara demi keyakinan politiknya. Itu yang membuat bahwa kalau kita punya imajinasi, punya ide, akan melahirkan suatu spirit untuk mencapai cita-cita, dan apapun yang menghalangi cita-cita itu kita mampu mengatasinya karena kita punya semangat itu. Itulah yang saya lakukan ketika saya kerja di BUMN. Posisi saya udah project manager saat itu, udah senior project manager, setingkat kepala divisi di bawah direktur, tetapi sudah masuk pada establishment. Lalu ketika terjadi krisis tahun 97, panggilan untuk masuk dunia politik makin kuat. Maka akhirnya saya pensiun dini. Meskipun di BUMN posisi saya udah lebih tinggi, udah di bawah direksi, saya masuk partai jadi apa? Tukang ketik. Tukang ketik dalam rapat. Jadi semangat bagaimana tadi disampaikan sama. Saat itu saya juga melihat, aduh politik ini bagaimana? Politik ini jangan kotor, politik ini penuh dengan fitnah, manipulasi dan sebagainya. Lalu saya masuk mencoba mengenali. Tidak kenal maka tak sayang. Saya masuk menjadi tukang ketik modalnya laptop. Tapi dari situ saya melihat pernyataan Bu Mega bahwa politik itu membangun peradaban. Bahwa berpolitik itu perjuangan yang tidak pernah mengenal kata akhir untuk mencapai cita-cita kita berbangsa dan bernegara. Maka saya mulai menggeluti, mulai senang, mulai masuk. Dan kemudiannya belajar dengan laptop saya yang saya miliki. Saya catat semua yang disampaikan oleh Ibu Mega, saya pelajari. Dan bagaimana itu dijabarkan dalam keputusan-keputusan politik. Akhirnya pada tahun 2004 setelah kerja keras, terpilih sebagai anggota dewan dalam sistem proporsional tertutup. Karena disitulah politik. Tujuannya adalah di dalam politik yang membangun peradaban untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat agar punya pilihan di dalam hidup yang lebih baik. Masuk saya terus jadi anggota dewan. Ketika jadi anggota dewan, kita perjuangkan kebijakan anti impor beras. Kita tolak kebijakan impor beras yang secara konsisten dilakukan oleh PDI Perjuangan yang terakhir kita terpaksa setuju. Karena menterinya mengambil data berbeda, ini Pak Ono ini. Bulan Agustus laporan ke Presiden, kita mau ekspor 2 juta ton, ternyata bulan Desember kita malah impor 1,2 juta ton. Loh ini bagaimana menterinya memberikan data ke Presiden salah. Padahal Presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah. Ya, pernah mendapatkan penghargaan dari FAO segala. Ini kan gawat kalau pemerintahan sehari-hari yang dipimpin oleh Menteri Pertanian di dalam bidang pertanian memberikan data yang salah kepada Presiden. Kalau datanya salah, kebijakannya salah. Ini politik dalam sisi gelap tadi, memberikan data yang salah itu sisi gelap politik. Lalu ada yang manfaatkan untuk impor. Nah, politik itu, kata Bung Karno, nggak bisa orang per orang. Kita mau berjuang sendirian, bagaimana kita mau merubah Indonesia kalau kita hanya sendirian? Bagaimana Bung Karno di sini, di Bandung ini, mau memerdekakan Indonesia kalau Soekarno hanya sendirian? Nggak bisa, maka Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Jadi kita perlu yang namanya wadah mengorganisir rakyat yang namanya partai politik. Ketika saya pertama kali jadi PLT Sekjen, menggantikan almarhum Pak Cahyo, jadi PLT Sekjen, saya saat itu melihat, ini Ustadz, di dalam pemilihan menjadi ketua DPC, seperti di Klaten yang jumlah PAC-nya itu ada 23, itu ada yang habis 2 miliar. Kenapa?
Karena one man, one vote, one value. Model demokrasi ala Amerika Serikat. Seseorang dipilih oleh seluruh anggota. Karena dipilih, maka kemudian saya bersaing Mas Budi Dalton. Mas Budi Dalton mengumpulkan yang di sini tinggal di hotel. Saya mengumpulkan yang di sana tinggal di hotel. Lalu agar bisa dikumpulkan menawarkan money politik misalnya seperti itu. Menawarkan janji-janji. Lalu terjadi perang demokrasi di situ. Biayanya mahal. Lalu saya izin sama Bu Mega. Boleh nggak kita rubah Bu aturannya? Dengan apa? Demokrasi ala Indonesia. Caranya bagaimana? Kita pakai instrumen merit system. Yaitu dengan psikotes. Maka calonnya dari kota Bandung ini katakanlah ada 20 calon ketua DPC. Nah 20 ini kita psikotes. Kita tes tertulis. Nah, oleh psikolog, Himpunan Ahli Psikologi Indonesia. Nah psikolog ini menjaring dari 20 orang tadi disaring menjadi 5. Setelah 5 kita bawa ke rapat DPP. Kemudian kita pilih menjadi 3 Ustadz. Dengan dasar psikotes, tes tertulis, wawancara mendalam. Kita kembalikan ke daerah, tidak boleh di voting. Hanya musyawarah. Ketika nggak ada voting, nggak ada money politik. Pak Ono ini ketua DPD, nggak keluar duit. Coba ketua DPC keluar duit. Saya jadi sekjen, modalnya laptop. Bisa itu, bisa dipercaya oleh Ibu Mega. Jadi DPR, nggak ada keluar duit. Modalnya kerja keras. Itu namanya membangun sistem. Sehingga siapapun yang memang bekerja keras, berjuang, dia bisa mendapatkan posisi terbaik persis seperti Pak Ono, ngurus nelayan, jualan ikan dari usia 21 tahun, akhirnya menjadi anggota DPRD dalam usia yang begitu muda. Saya menjadi DPR itu mungkin 38 tahun, anggota DPR RI, usia saya 38 tahun. Jadi akhirnya tergantung kita. Kalau sejak awal niatnya masuk partai untuk korupsi ya jadinya jelek. Kalau kita sejak awal masuk partai tujuannya membangun peradaban, membangun sistem, membangun kantor-kantor partai seperti ini dan atas nama partai tidak boleh diperjualbelikan untuk pendidikan politik, untuk kaderisasi, maka yang lahir adalah kebaikan. Nah kita banyak, bayangkan 2 tahun ini saja, karena untuk menjadi ketua DPC tidak lagi perlu dana, kecuali biaya psikotes yang jumlahnya sekarang hanya 606.000, maka biaya politik bisa ditekan. Karena biaya politik bisa ditekan, kami bisa membangun kantor partai yang banyak sebagai rumah rakyat. Nah sekarang ini dalam 2 tahun selama pandemi, PD Perjuangan berhasil membangun 112 kantor atas nama partai. Bahkan kemarin kami gotong royong, kami punya kapal rumah sakit terapung untuk mengobati rakyat di pinggir-pinggir pantai yang tidak terjangkau oleh rumah sakit. Kami PDI punya kapal rumah sakit terapung yang diberi nama Laksamana Malahayati, mengambil tokoh pejuang dari Aceh. Nah jadi tergantung kita, kalau kita mau masuk lingkungan yang memang sejak awal kita tidak ada punya tekad yang kuat untuk menebar kebaikan, ya hasilnya tidak ada kebaikan. Maka kebaikan itu dibangun dengan sistem, dibangun dengan tata nilai, dibangun dengan pendidikan, dengan disiplin. Itu yang kami lakukan sehingga mereka yang berstatus tersangka korupsi yang menerima sanksi yang tegas dari partai. Jadi di PDI Perjuangan akhirnya karena kami membuka ruang rekrutmen seperti itu, banyak pemimpin-pemimpin muda yang lahir di PDI Perjuangan. Wali Kota Solo, Surabaya, yang Pak Rudi itu dulu Satgas Partai. Di situ Eri Cahyadi itu bukan dari keluarga bangsawan. Pak Jokowi itu kan lahir dari PDI Perjuangan. Kalau nggak ada PDI Perjuangan gimana bisa menjadi presiden? Karena dicalonkan oleh Bu Mega jadi wali kota. Jadi wali kota dulu di bawah Pak Rudi, wali kota berhasil 2 periode belum selesai, ada aspirasi menjadi gubernur, gubernur belum 2 periode menjadi capres dan terpilih. Kita berjuang semua. Sebagai kader partai itu dari kalangan rakyat, bukan dari darah biru. PDI Perjuangan ini saya yakin Ustadz kalau diteliti adalah partai yang mampu menempatkan kader-kader pemimpin yang berasal dari wong cilik dari kalangan marhen.
Bupati Trenggalek itu dari pedagang Kang Ipin, Gus Ipin. Itu pedagang asongan. Tapi dia punya semangat juang. Jadi anak-anak muda, teman-teman semuanya, kalau Anda nggak punya semangat juang, nggak punya ide bagi masa depan, nggak menggembleng diri, nggak berjuang, ya nggak akan jadi apa-apa. Gitu. Tetapi jadi apa-apa itu bukan harus jadi pejabat. Di situ, seperti tadi Pak Ahwa tadi ya. Pak Ahwa dan Mama tadi misalnya dengan karya kemanusiaannya, ternyata diakui lingkungan dan kemudian di sekitarnya diakui sebagai sosok yang karena kemanusiaannya kemudian mencerminkan bahwa Indonesia ini ternyata bangsa yang berbineka, yang bisa hidup berdampingan meskipun beda agama, beda suku dan sebagainya. Jadi teman-teman ini semua, ciri anak muda itu adalah punya ide, punya imajinasi, punya mimpi bagi masa depan, punya semangat juang, semangat tidak pernah menyerah, punya idealisme. Itu ciri-ciri anak muda dan saya harapkan Anda semua mulai hari ini beranilah bermimpi terhadap masa depan dan wujudkanlah dengan perjuangan. Terima kasih. Tah gitu Kang Hari, Kang Rifki. Jadi sebetulnya tadi sudah disinggung oleh Pak Ustadz Tatan bahwa ingatan kolektif itu kayaknya kita itu mengingat itu hal-hal yang negatif gitu ya. Asa inget we terus. Kayak tadi ya, kenapa politik itu menakutkan? Karena mungkin banyak yang memberitakan berkaitan dengan korupsi dan lain-lain. Padahal hal-hal yang baiknya juga banyak, tapi mungkin tidak terberitakan. Yang kedua mungkin memahami tentang paradoks dari sebuah narasi. Korup percaya tuh ya, saya orang sastra, kebetulan kalau resan abdi mati sastra Pak Ustadz. Koruptor eta teu salah. Mau nggak nerima itu? Kenapa? Karena dia melaksanakan pekerjaannya. Pekerjaannya adalah korupsi. Betul. Proklamasi, proklamator, gitu kan, direksi, direktur. Korupsi, ya koruptor. Kesalahan dia itu tertangkap. Lamun teka tewak tetap ngaranna pejabat. Iya Pak. Aduh. Panginten gitu. Kang Budi. Ya Pak Ustadz. Perlu saya sampaikan juga. Ya. Nampaknya memang selama bertahun-tahun kosakata politik itu kotor itu hidup di tengah-tengah kita dan entah siapa yang menciptakan itu. Kalaulah boleh saya tanya, tolong sebutkan satu profesi pekerjaan yang kemudian tidak memiliki kemungkinan untuk disalahgunakan. Semuanya sama. Semua sama. Saya kasih bandingan saja dengan posisi saya sebagai guru ngaji. Apakah kemudian guru ngaji tidak bisa melakukan abuse of power? Bisa. Saya kasih contoh Mas Hasto, saya itu kebanyakan sekarang itu jamaah saya, itu kebanyakan ibu-ibu muda. Dan kebanyakan dari ibu-ibu muda itu cantik, plus bermasalah keluarganya. Iya. Saya ikut nanti Tat. Oh ya boleh. Oh Ujeng ikut? Ikut insya Allah Tat. Siap. Ya. Dinten naon pengawasan Tat? Engke malam minggu. Oh. Aya acara. Saya kasih contoh ya. Misalkan sekarang itu agak unik jamaah pengajian itu kalau ngundang Ustadz via WA. Makanya sekarang kalau ada yang mau ngundang saya itu lewat istri. Ada saringan di situ. Kenapa? Karena ada orang kayak gini, Tad bisa nggak ngaji hari Rabu? Saya jawab, ya insya Allah. Jawabannya apa kata dia? Makasih Ustadz, kemudian dia mengirim emotikon begini. Tidak cukup dengan begini, diakhiri dengan emotikon. Wah, bagus itu. Itu kan mohon maaf kalau yang ngirimnya nenek-nenek 87 tahun nggak bergetar hati kita Mas. Iya. Tapi kalau kira-kira yang muda, itu bikin kita bergetar. Iya. Nah jadi saya pengen sampaikan bahwa dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita itu menyimpan begitu banyak ujian dan cobaan. Saya memilih sebagai ketua dewan sejak usia saya 21 tahun, Dewan Kemakmuran Masjid. Itu bukan karena saya menganggap kalau jadi ketua DPRD, ketua DPR RI itu pekerjaan kotor, enggak. Tapi saya pikir di Republik ini kita harus berbagi peran. Jadi kalau saya milih lahan pengabdian sebagai guru, saya tidak menegasikan orang-orang yang berjuang secara politik. Kalau tadi Mas Hasto bilang, kalau politik itu kotor, saya pengen tanya, apa kotornya Bung Karno, Bung Hatta, Juanda, Muhammad Nasir yang kemudian mengungkapkan mosi integral.
Syahrir, dan yang lain. Mereka adalah politisi-politisi. Kalau kita cerita tentang politisi-politisi itu, ternyata politisi itu oke. Jadi saya doakan antum yang tadi nanya dengan temennya yang dari PMII, mudah-mudahan nanti jadi politisi dan jadi politisi teladan. Amin. Mohon dibuka lagi open recruitment untuk yang dari PMII. Terima kasih. Oke Pak Ustadz, nuhun pisan. Nah teman-teman, sebelum nanti kita dengarkan closing statement dari para pembicara yang di depan, tentunya tadi serius teuing. Oh eta. Hiburan ini Gimana kalau kita hiburan heula sakedik lah. Hiburan. Da PDIP kan wong cilik mah resep hiburan. Nyanyi heula lah salagu mah. boleh. Hah? Siap teu? Siap. Atau ada yang mau nyanyi, mau nyumbang suara satu lagu aja sambil kita ngopi-ngopi dulu. Lalu kita tutup ya. Kalau kita nyanyi, Ya. yang di depan nyawer, jangan nyanyi. Kenapa? Berbagi tugas. Oh benar, benar. Ya sok nyanyi aja dulu lah. Nah sok. Tapi nyanyi bareng-bareng Pak Budi ya. Sama Boleh. Pak Sekjen juga. Ya, Ini ya. lagu lama dari Siapa? almarhum Gomblok. Oh gitu? Iya. Boleh. Ku gadaikan cintaku. Berapa? Secukupnya lah. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Telepon di rumahmu, sedang apa sayangku? Ku harap kau mendengar dan ku katakan rindu. La 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 la. Malam minggu pukul 7 aku apel di rumahmu. Ku bersiul dan bernyanyi, membayangkan dirimu, bercanda dan berjumpa, duduk berdua denganmu. Pak Sekjen lanjut. Tetapi tepuk tangan dong. Apa aku semalam kulihat engkau duduk berdua. Wah, kawan. Bercanda mesra dengan seorang pria. Kau cubit, kau peluk, kau cium. Tepuk tangan lagi dong, mana buat Pak Sekjen? Malam minggu pukul 7 aku apel di rumahmu. Ku bersiul dan bernyanyi, membayangkan dirimu, bercanda dan berjumpa, duduk berdua denganmu. Siapa Sekjen? Sikat Paono. Tetapi mimpi apa aku semalam, Azik, hei. kulihat engkau duduk berdua, bercanda mesra dengan seorang pria. Kau cubit, kau peluk, kau cium. Lalaikan cintaku, ku gadaikan cintaku, ku gadaikan cintaku. Mohon izin Beh, Ya. manajemen obat ya. Oh, manajemen? Manajemen. Nggak ada, nggak pakai manajer, nggak. Nggak ada. Oke, mana mah? Ya. Iya. Bapak hatur nuhun nih pada mah bimah heureui. Coba.
Jangan dianggap main. Bapak nggak usah, transfer aja. Udah nanti. Apa mau ngomong apa kamu teh? Enggak, kamu teh nyanyi enggak apa? Jol disawer we. Rumah tangga yang Enggak marena. usah. Enggak usah. Geus teu gae. Jangan kelamaan Pak. Iya. Itu tadi ada pejabat setempat Pak RW katanya mau ada sambutan. Oh iya? Nggak Pak RW. tahu ada yang ditanyakan sama Pak Sekjen. Oh dari setempat? Iya. Pak RW? Iya. Oh iya. Ya, Langsung saja kita tampilin sok, Pak. Nggak apa-apa. Tampilkan. Tampilkan. Maaf Pak RW mana ya tadi? Sok. Dari Silakan. dari warga dari Warlock. Ya Warlock, Warung Lobak. Ya. Ini Pak RW mangga kami persilakan. Sebuah kehormatan Bang Ce. ada. Ya karena di depan Pak Sekjen, Pak Ustadz juga Pak Haji Ono akan bertanya atau memberi sambutan. RW. Pak. Sini, Maaf sini, Pak. Pak. Aduh, ini Pak Sekjen sama Pak Haji Ono. Jangan ke sana, itu mau ikut buine. Jangan. Pak kan panggungnya di sini, Pak. Pak ini dipanggil. Panggungnya di sini mau kemana? Pak RW kan mau sambutan, kebetulan ada Pak Sekjen, Pak Ono, Pak Ustadz, datang semua yang hadir. Sok mangga, tapi di dia Pak, sambutan di atas. Gak usah di jalan. Atau mau di situ? Mau di atas Ya genting? sok, yang penting pang bagea. Oh iya. Ya. 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 Pak. Ini Pak. Ya kumaha Pakai RW bisa punten. kapilih nu kieu. Ya dipilihin aku mah. Ya RW Tenggar Kalongan deh. Ini waktu pilkadanya gimana Pak Sekjen yang begini? Coba. Gimana? Iya benar Pak RW. Bapak jangan dulu ngikutin mik tenang. RW kicep kirim ini cacingan kumaha. Sok. Gak boleh gitu nih pejabat. Silakan. Iya. Pak mending jangan sambutan Pak. Ini susah. Mic-nya harus mic Mic-nya ini lagi. mungkin. Itu Pak, kemana ya? Iya RW wae meniriweuh Gusti ieu. ngariweukeun pun. Ya, Pak sok, Ono sok. maaf, Pak Hasto. Aduh, Gusti Ya. Agung diriweuh kieu. Ya, Atau tuh, Pak tuh. Ustadz mungkin mau ngerukyah dulu Pak RW. Nanti. Oke. Liur. Liur. Ya udah. Silakan. Sok. Silakan. Sok, udah. Udah, mangga silakan. Ya. Aduh. Pak, jeng kurang luhur, kurang tinggi jeng. Pak, Aduh. Pak Sekjen, Pak Haji Ono, Pak Ustadz sebelah sini Babe. Ya. Ya. Ada Pak Andri Gunawan, Pak Ahmad. Ya. Astagfirullahaladzim. Nah, cukup udah. Sok silakan. Ya. Yang diranggep, jangan diranggep. Udah nggak akan jatuh. Percaya Pak. Oh, oke. Pak, Wah, iya. Pak, kurang keras. Mic-nya lebih dekat, kurang keras. Bapak bicaranya lebih keras. Mas kakak. Kumaha ya RT teh? Nggak gitu juga Pak. Ya, ini teh Aduh, kena sakedap. RW Gelo, Gusti Nu Agung. Pak, ada yang nyebut RW Gelo, Pak. Oh iya. Emang bener. Iya, ngomong atuh. Tuh bisa ngomong gitu. Pak, mau ada penerjemah? Oh, translate. Biar viral. Mikir dewa ya tuh. Mangga silakan. Mangga. Bapak agak nyengeng ke sini biar Pak Sekjen melihat Sekjen sama Pak melihat. Haji Ono. Ini Bukan gitu. badannya Bapak, Nah, udah. badannya begini, sok udah. Sok Pak silahkan mau sambutan Silakan teh. sok, maju. Ya. Sok, mangga. Terus. Jeng, berat ya Terus? Jeng. Oke. Oh. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu. Sebentar. Saya sebagai ibu-ibu sebentar. Kenapa bapak-bapak di atas, ibu-ibu di bawah? Bu, bapak teh lagi habis balik dari pabrik. Kerja. Terus? Mere duit pasti tiluhur. Ya ibu na minta duit. Oh iya. Mana Pak gaji Pak gitu ya Enggak. gaji? Oh iya. Ibu-ibu lain nyolato-lato lain. Iya teh mau Oke, ngasih ACC. duit. Lanjut. Tadi teh kumaha? Ibu-ibu. Bapak-bapak, semua yang ada di sini
saya hormati. Oh. Betul Pak, betul. Allah. Allah. Duh, Gusti. Hebat Bapak. Terus. Hah? Allah. Berat sih ujengnya. Oh, Allah. para pemuda, para pemudi yang hadir di sini, kita bergembira. Benar Pak. Allah. Salaman. Bahagia sekali sepertinya. Terus. Lanjut Pak. Terus. Ya, terus. Dulu ayah saya seorang pejuang Wah. tertembak di medan perang. Benar? Benar Pak. Benar? Bapak sedih. Lah saya Sabar, joget, kan biasa lagi joget nun bener. Poho menembak. Dia tertembak. Meninggal dunia. Barade. Pejuang geus maot manya dagang cuanki teh. Eta teh diangkut diangkat ke kuburan. Oh, sambil meneriakan. Hatiku sedih, sedih sekali. Aku merana. Betapa hatiku tak. Nyanyi mana teh? Lain, cik sekali deh. Ya Ceng, betapa hatiku takkan pilu. Betul itu? Pahlawan, makin pahlawan. Oke, tapi Bener saya ya? kuat, saya tegar. Ngomong lu bener. Bicara yang Saya bener. bisa berdiri sampai saat ini. Oke. Tegar, kuat. Tega. Tapi yang ngomong sih teh. Eta ngomong sih teh. Merdeka. Bisa ngomong tuh. Coba. Eta bisa. Mana tadi? Piweunya, Bang. Naon jadi nyalahkeun urang? Kumaha ini ada Terus sambutanna Allah. si sambutanana bieu teh naon? isi sambutannya apa jadi? Tuh, jawab. Hah? Oh, orang. Bieu mah lain orasi nyaritakeun nu maot bieu mah. Pan aya kieu. Iya. Ngomong yang betul ada Pak Ustadz. Oke. Ini untuk pemuda. Mana mah jangan udah dendam. Ini untuk para pemuda-pemuda. Oke. Camkan baik-baik. Bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Betul. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu bukan sambutan. Pembukaan. Ude. Preambule. Oh, preambul. Bapak dulu waktu pacara baca itu terus ya selama Iya. 6 tahun. Oh, batas apal Dari tuh. SMP mah. Iya, batas apal tuh. Apal di luar kepala. Saya mau baca doa. Oh iya. Iya, perkenalkan kepada Pak Ono. Hah? Kamu kenalin siapa nama kamu? Iya, nama saya Pak Kodel Stephen Pak. Saya RW di sini Pak. RW di sini. Ya. Alhamdulillah selama menjabat RW Pak, warga saya cuma satu Pak. Satu orang? Iya. Kenapa? Saya aja Pak. Mana marah sorangan atau RW sendiri? Karena gak ada yang mau di RW-an sama saya. Oh gitu. Tapi saya pride. Pride bro, RW bro. Ujung. Mana RW kikituan tetep. Ujung tombak pemerintahan bro. Oh, kamu tahu nggak ini salam metal dulu, Bapak? Oh gimana? Salam metal karena Tiga. nomor 3. Tahu nomor 3 kamu? Oh iya. Iya. Coba Apa Mayu- artinya? Mayu Jeng itu filosofi dari 3 itu apa? Jelaskan Jeng. Nah ini saya bukan nyanyi-nyanyiwanan Pak Asto, Pak Ono, mohon izin juga Pak Ahmad. Angka 3 itu menurut filosofi Sunda yang saya ketahui mungkin dari Babe juga tahu. Angka 3 itu angka yang paling sakral. Sakral. Ada yang namanya Trias Politika 3. Oh, 3. Tritangtu 3. 3. Trisakti 3. 3. Anda tahu nama-nama yang sukses dari PDI Perjuangan juga terdiri dari 3 suku kata. Oh apa? Mohon maaf saya Siapa? sebutkan nama, mohon maaf. Boleh. Ya. Soekarno. Presiden Oh, pertama iya. Indonesia. 3 suku kata.
Oke. Jokowi, Presiden Republik sekarang. Jokowi. Jeng, ada presiden kelima kita. Apa? Tiga suku kata. Apa? Megawati Soekarno Putri. Tapi biasa dipanggil Bu Mega. Tiga suku. Benar. Tiga tetap tiga. Betul. Tetap tiga. Tiga. Itu yang di depan? Ya. Mas Hasto. Tiga. Tiga. Pak Ono. Kang Andri. Kalau Pak Ahmad. Kalau triple X? Hah? Beda lagi itu. Oh, aduh maaf. Film itu. Iya, ada si- Erwin Naon dari mana? Si Toretto. Ya si Toretto yang dulu. Itu mungkin filosofi tiga. Kalau makanya- begitu bukan politisi saja. Apa? Artis juga ada. Apa? Mansur S. Bener, Oh. Mansur. Tiga. Tiga. Terus Bang Haji. Tuh. Roma Irama. Iya. Bisa. Megi Jet. Ada satu lagi. Siapa? CLP. LP. Itu mah Tapi suka sih, Jeng. Iya, tapi panggilannya Ece. Tapi memang angka 3 ini sangat luar biasa. Sakral. Karena sekarang juga kebetulan Betul. pada ulang tahunnya PDIP sekarang yang ke-50 tahun 2023. 3. Tak tepuk tangan dulu Iya. atuh. Dan kebetulan saya juga lahir hari Selasa, Pak. Hari Selasa itu wetonnya atau naftunya 3. Nah, hubungan. Oh nggak ada hubungan ya? Nggak ada. Ya ini mas saya ngasih tahu aja. Ini Tritangtu. Ini Tritangtu. Ini trio apa ini? Ini trio FYP. Apa? Trio AGP. Yujeng, Popon, Kodel. Bener, kita ini bertiga. Iya. Makanya angka 3 ini insya Allah akan menjadi Amin. barokah. Kalau kata Amin. Pak Tatan bilang gitu. Amin. Gitu kalau menurut saya mah. Pak, Tong loba teh keprokna tuh mana teh? Semangat, Pak. Semangat. Hah? Semangat. Semangat gitu. Nah, sambutan penutupan atulah. Penutupan. Guru. Penutupan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geus, wes. Naon? Beh, Iya kan penutupan Pak cukup segitu dia. Oh iya. Ya udah. Ya. Ya udah terima kasih ya Terima kasih. dari warga Sudah, lokal. sudah masih ada Wanda ya. Semoga Bapak tidak panjang umur ya Pak. Panjang umur. Karunya Saya satu. pusing. Budak mati lu. sakedap Pak Sekjen, Pak Haji Ono, Pak Ustadz, bari dicemil, diopi, Ya, biar lebih santai lagi, Ngaleut, biar ngaleut. nggak teked asa-asa. Jeng, Beresan atuh. Udah beresan. So, Aduh kita lanjut lagi lah ya. ya. Soalnya ini masih ada agenda juga. Mas Hasto, Pak Ono. Sedikit saja mungkin teman-teman muda ini mau mendengarkan pesan. Atau zaman sekarang disebut closing statement lah dari masing-masing pembicara. Dari Pak Ustadz Tatan heula pesan kangge urang sadaya. Kumaha Pak? Saya percaya anak-anak muda yang ada di tempat ini tidak hanya tadi kata Mas Hasto punya mimpi, tidak hanya sekedar punya harapan, tapi teman-teman di sini juga punya keberanian untuk mewujudkan mimpi dan harapan-harapan. Dan saya juga ingin menyampaikan ke Mas Hasto bahwa hiburan-hiburan semacam barusan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini diinisiasi oleh PDIP agar politik ke depan menjadi politik yang lebih santai, agar kemudian tidak terjadi banyak ketegangan. Dan terima kasih di tempat ini, setahu saya hal semacam ini dibudayakan di Karang Taruna di bawah pimpinan Kang Andri yang juga Wakil Ketua DPC PDIP Kota Bandung. Dan mudah-mudahan ini menjadi budaya baru di lingkungan kita, kebudayaan ditampilkan dan kebudayaan itu bisa dinikmati oleh semua unsur dan lapisan masyarakat. Terima kasih atas undangannya dari teman-teman PDIP. Saya doakan di ulang tahunnya yang ke-50 ini, mudah-mudahan PDIP semakin memberikan manfaat untuk seluruh umat dan bangsa. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ka Pak Ono heula. Ya, terima kasih Kang Budi. Saya yakin pemuda-pemudi Kota Bandung dan Jawa Barat mempunyai semangat untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Dan tentunya hari ini kita sekaligus merayakan hari ulang tahun PD Perjuangan ke-50. Dan di bulan Juni nanti kita akan ada bulan Bung Karno. Insya Allah Pak Ustadz Tatan kita minta juga ke Kang Ahmad. Bulan Bung Karno diisi oleh diskusi-diskusi menggali pemikiran Bung Karno. Yang ujungnya rekomendasinya bagaimana pemikiran itu bisa diimplementasikan dalam konteks kekinian. Bisa diskusi dengan Persis bagaimana menggali diskusi Bung Karno dengan Tuan Hasan, dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan berbagai macam kalangan untuk membedah bahwa Bung Karno mempunyai pemikiran yang sangat baik sekali, bagus sekali untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Kang Ahmad, Kang Andri
ya sudah melaksanakan kegiatan ini, dan mobil khusus saya ucapkan terima kasih pada Pak Sekjen. Tepuk tangan untuk Pak Sekjen yang bersedia hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Oke, atur nuhun. Dilanjut Mas Hasto, silakan. Ya baik, terima kasih. Ya anak muda itu kreatif. Dan tidak berlebihan jika Bung Karno mengatakan ya anak muda ini adalah masa depan. Karena itulah berjuang tanpa pernah mengenal lelah, dan untuk itu resep dari Ustadz tadi bisa kita pakai selama kita ini menebar kebaikan, memberikan energi positif, berpikir positif, maka itu akan melahirkan suatu tindakan yang positif. Tindakan positif kalau dilakukan terus menerus itu akan menjadi suatu kebiasaan. Dan ketika kebiasaan dilaksanakan bersama-sama ini akan menjadi kultur. Nah karena itulah teman-teman, ya hidup itu juga perjuangan, sehingga jangan pernah menyerah di dalam perjuangan itu. Kantor PDI Perjuangan ini menjadi rumah bagi anak-anak muda, sehingga gunakan rumah ini dengan sebaik-baiknya untuk berkarya dalam bidang apapun, untuk memberikan manfaat dalam kehidupan. Nah hari Sabtu besok kami akan di Kota Bandung ini akan menggelorakan senam Indonesia Cinta Tanah Air. Jadi Ustadz, kita hanya dengan senam pun itu kita tidak hanya menggelorakan hidup sehat dengan cara-cara yang sederhana, yang murah meriah, tetapi dengan senam itu kita mencintai tanah air Indonesia, dan kemudian dilanjutkan dengan gerakan merawat pertiwi, dengan penghijauan, dengan membersihkan sungai, dengan menanam pohon, dengan memberikan oksigen bagi kehidupan. Karena itulah mari kita juga rawat lingkungan kita dengan sangat baik. Kita kembalikan Bandung sebagai kota kembang, Bandung sebagai Paris van Java, dan dengan demikian sekiranya di dalam alam yang begitu indah ini, anak-anak mudanya kreatif di dalam berdaya cipta, berkarya, maka kota Bandung akan kembali tidak hanya menjadi magnet bagi Indonesia, tetapi bagi dunia. Terima kasih. Ya, hatur nuhun dari 3 pembicara tadi, bisa kita resapi semuanya. Tapi ada, kalau kita balik ke awal dari Mas Hasto, Kota Bandung itu tidak lepas ide-ide itu, ide-ide brilian tadi, ide-ide besar muncul tidak lepas dari kondisi geografi yang ada. Maka sudah selayaknya kita bersyukur bahkan seorang Brower berkata bahwa bumi Pasundan lahir saat Tuhan sedang tersenyum. Mudah-mudahan kita masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, itu bisa lebih dekat lagi dengan alamnya, lebih mengenali alamnya. Kalau kita dekat dengan alam maka kita akan mengalami, kalau kita sudah mengalami maka kita akan punya pengalaman. Mudah-mudahan kalau kita sudah punya pengalaman kita bisa mengalamkan alamnya secara alami. Hatur nuhun sakitu unggul diskusi kita hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya minta untuk menutup acara ini minta saya kunci C. Saya coba akan menyanyi ini dan kita akan nyanyi bersama-sama. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kalah tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Atur nuhun, atur nuhun, luar biasa. Mas Hasto, makasih banyak. Pak Budi silakan berfoto bersama dulu bersama narasumber, boleh. Tadi telepon juga boleh. Silakan didampingi oleh dari
beri salam lagi. Suara burungku sambut hari berganti. Bob Marley masih bernyanyi. Don't worry, oh yeah. Jalani semua dengan apa adanya. Biarlah waktu bicara bawa takdirnya. Yuk kita lapangkan dada. Don't worry, oh yeah. Buatlah hidup ini seindah mungkin. Gak perlu disesali, bikin saja happy. Mengalir, nikmati, jangan bebani hati. Yuk kita nyanyi bersama. Hey, don't worry, oh yeah. Don't worry, oh yeah. Jalani semua dengan apa adanya. Biarlah waktu bicara bawa takdirnya. Yuk kita lapangkan dada. Don't worry, oh yeah. Buatlah hidup ini semudah mungkin. Gak perlu disesali, bikin saja happy. Mengalir, nikmati, jangan bebani hati. Yuk kita nyanyi bersama. Hey, don't worry, oh yeah. Don't worry, oh yeah. Don't worry, oh yeah. Don't worry, oh yeah. Don't worry. Iya, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran semuanya. Terima kasih buat dukungan semuanya. Sampai ketemu di acara berikutnya. Jangan lupa hari Sabtu besok akan ada acara juga di Monumen Juang. Jadi ditunggu kehadiran buat teman-teman semua. Dan akhirnya saya mewakili panitia, saya Wanda Urban pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya, Cepopon. Buat yang mau es krim masih ada di sebelah kiri, jadi silakan. Buat yang mau pendinginan, mau es krim boleh. Masih ada es krim. Bakso tahu sold out, nasi uduk sold out ya. Es krim masih ada. Mangga. Sami-sami.